Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han menerobos masuk ke perbendaharaan bela diri surgawi. Dia mendapat hadangan dari banyak sekte. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sebanyak 4 pancaran cahaya muncul, milik 4 iblis tua. Salah satunya adalah Ba Liming. Yang lain tampak seperti seorang ketua aula, dan 2 iblis tua lainnya memiliki kekuatan sihir yang tak terukur. Setelah melihat keempat iblis itu, Fang Han terkejut sejenak, lalu hatinya dipenuhi kegembiraan. Ekspresi ganas muncul di wajahnya saat niat membunuh berkobar di dalam dirinya. Sekte Iblis Mata Air Kuning memiliki 10 aula, dan para master dari setiap aula tak terduga, pada dasarnya semua makhluk dengan tubuh abadi. Beberapa tetua bahkan melampaui tubuh abadi. Selain itu, di antara 10 aula, selain aula Yanluo milik Xu Xiwi, para master aula lainnya masing-masing memiliki kunci yang mampu membuka perbendaharaan mata air kuning. Dikombinasikan dengan diagram mata air kuning, kunci-kunci ini menawarkan harapan untuk membuka perbendaharaan mata air kuning guna memperoleh harta karun di dalamnya dan beberapa artefak Dao tingkat tertinggi yang sangat dahsyat. Xu Xiwi selalu ingin membunuh Fang Han untuk mendapatkan diagram mata air kuning. Sekarang setelah mereka bertemu secara kebetulan, Fang Han tentu saja menyimpan pikiran untuk membunuh mereka demi merebut barang tersebut dan mengambil kunci perbendaharaan. Fang Han, tak kusangka kaulah, bocah? Ba Liming langsung mengenali Fang Han. Ia terkejut sejenak, lalu tertawa aneh. Sungguh, sepatu besi itu aus karena pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya tanpa usaha. Sekte Iblis Mata Air Kuning kami telah lama mencarimu. Rumor mengatakan bahwa kau juga telah mengembangkan tubuh abadi, dan bahkan memulihkan kekuatan diagram mata air kuning, membuat keributan di sekte Yuhua, dan berduel dengan tetua agung. Deng Ao. Bagus, sangat bagus. Karena kita sudah bertemu, jangan berpikir untuk lari. Serahkan diagram pegas kuning itu. Seorang tetua sekte Iblis Mata Air Kuning, mengenakan jubah iblis yang identik dengan jubah kematian yang tidak adil, milik Yan, melangkah maju. Melihat Fang Han dan ketujuh putri Gunung Qingqiu, dia berkata dingin, lumayan, lumayan. Sekelompok roh rubah, dengan 3 orang yang telah mencapai tubuh abadi, dan sisanya berada di alam keabadian 1000. Kita bisa menangkap mereka dan membawa mereka kembali untuk kultivasi ganda. Paman Limo, diagram mata air kuning memang ada pada Fang Han ini. Itu sudah pasti. Mari kita bertindak segera. Seorang kepala aula dengan tubuh abadi, kepala aula Tuluo, berkata kepada tetua yang mengenakan jubah kematian yang tidak adil. Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya, dan hantu-hantu menangis serta para dewa meraung. Untaian panji-panji panjang berwarna hitam darah muncul dari udara. Ada 100.000 panji panjang yang berkibar di gelombang ruang waktu, dan di setiap panji, tak terhitung berapa banyak jiwa manusia dan iblis yang terperangkap. Fang Han, hati-hati. Taois Limo itu adalah tetua senior dari sekte Iblis Mata Air Kuning. Dia pernah menjadi murid senior Kaisar Agung Mata Air Kuning. Meskipun dia tidak setalenta Kaisar Agung Mata Air Kuning, dia telah menembus hukum ruang dan mencapai alam gua surga. Jubah kematian yang salah yang dikenakannya adalah artefak Dao tingkat tinggi. Putri ketujuh memandang para ahli sekte Iblis Mata Air Kuning itu, ekspresinya berubah. Dia memperingatkan Fang Han, lalu berkata dengan lantang, semuanya, kalian juga datang ke perbendaharaan bela diri surgawi untuk mengambil harta karun. Kami dari klan Rubah Qingqiu tidak memiliki masalah dengan kalian. Jika kalian memulai perkelahian, kalian tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kita tidak akan mendapat keuntungan apapun, hanya berdasarkan beberapa roh rubah betina dan bocah Fang Han ini. Taois Limo tertawa terbahak-bahak. Nimozi, keberuntungan kita benar-benar bagus. Begitu kita keluar, kita langsung bertemu dengan bocah Fang Han ini. Mari kita lihat bagaimana dia berlari kali ini di gelombang ruang waktu. Tidak buruk, sangat bagus, luar biasa bagus. Sepertinya Xu Xiwi tidak salah. Memiliki dia sebagai pemimpin sekte Iblis Mata Air Kuning kita dapat meningkatkan keberuntungan kita secara signifikan. Bocah, serahkan diagram mata air kuning itu. Kami, Iblis Kembar Jiwa Pengembara, dapat mengampuni nyawamu dan hanya mengusirmu ke gerbang jiwa pengembara, membiarkanmu tinggal bersama 10 juta hantu lapar. Setan lain yang tinggi dan kurus dengan pedang iblis di punggungnya tampak menonjol. Taois Limo, Nimozi. Kedua orang ini adalah tetua agung dari sekte Iblis Mata Air Kuning. 10.000 tahun yang lalu, mereka dikenal sebagai Iblis Kembar Jiwa Pengembara. Mereka adalah 2 tetua agung yang menjaga gerbang jiwa pengembara jauh di dalam sekte Iblis Mata Air Kuning, dan mereka adalah tokoh terkenal selama era Kaisar Agung Mata Air Kuning. Kali ini, Xu Xiwi menantang Kaisar Agung Xiantian untuk menjadi orang nomor 1 di jalur iblis, dan dia juga telah menerima dukungan dari banyak tetua agung. Bocah, apakah kau akan menyerah, atau kita yang akan melakukannya?
Ba Liming melangkah maju dan berkata, dengan kultivasimu, bahkan jika kau memiliki diagram mata air kuning, kau ditakdirkan untuk mati hari ini. Fang Han, apa yang harus kita lakukan? Meskipun kau telah berkultivasi hingga alam gua surga, aku khawatir masih ada beberapa rintangan ketika menghadapi begitu banyak iblis tua. Kata putri ketujuh, Putri Sulung, dan Putri Yinling. Di antara ketujuh putri klan rubah ini, hanya 3 yang telah mengembangkan tubuh abadi, sisanya adalah ahli di alam keabadian tak terhingga. Biasanya, mereka dapat mendominasi suatu wilayah, tetapi tokoh-tokoh yang dapat memasuki gelombang ruang waktu semuanya adalah karakter yang melanggar hukum, jadi jika dibandingkan, mereka agak kurang. Fang Han tidak menanggapi percakapan ketiga putri itu. Sebaliknya, dia melangkah maju, melirik semua orang yang hadir, dan dengan dingin melontarkan beberapa kata, Kalian semua akan mati. Begitu kata-katanya selesai, dia mengulurkan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan raksasa muncul di depan Ba Liming, itu sebenarnya adalah tangan langit. Pada saat ini, kekuatan seni langit agung berkali-kali lebih dahsyat daripada saat Tuan Muda Chunan menggunakannya. Dia menyerang dengan satu telapak tangan, menyebabkan langit dan bumi runtuh, ki asal meledak, dan gelombang ruang waktu terguncang sepenuhnya. Selain itu, seni teleportasi agung Fang Han sangat luar biasa. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, tubuhnya berkelebat, dan tangan langit telah menyelimuti Master Aula Tuluo lainnya, serta iblis kembar jiwa pengembara. Dan gua surga Fang Han juga turun seperti kanopi berbentuk cangkang telur, menyelimuti semua orang. Bang! Dengan suara dentuman keras, yang pertama menderita adalah ketua Aula Senluo, Ba Liming. Dia berada paling dekat dengan Fang Han dan langsung terkena serangan tangan langit Fang Han. Dia bahkan tidak sempat bereaksi. Pakaian artefak Dao tingkat menengah di tubuhnya baru saja aktif ketika roh artefaknya mengeluarkan jeritan menyedihkan dan hancur berkeping-keping oleh serangan telapak tangan, dan tubuh fisiknya juga hancur berkeping-keping, berlumuran darah. Teknik kelahiran kembali Senluo. Meskipun Ba Liming telah dihancurkan berkeping-keping, dia sama sekali tidak panik. Seluruh tubuhnya mengeluarkan raungan liar, dan energi dahsyat mengalir dari daging dan darahnya, menyatukan kembali tubuh fisiknya. Tidak semudah itu. Hanya seorang tubuh abadi yang ingin lolos dariku? Jika kau bisa, apakah aku masih bisa bertahan di dunia ini? Suara Fang Han terdengar seperti suara seorang dewa 9 langit. Kaisar dewa, cepat dan tak tertandingi. Dia menyerang dengan telapak tangan lainnya, menghancurkan tubuh Ba Liming sekali lagi. Kemudian, lubang hitam berputar muncul di tengah telapak tangannya, berniat melahap seluruh daging dan darah Ba Liming. Kau benar-benar telah mencapai alam gua surga. Gua surga yang sangat ganas. Dua iblis jiwa pengembara sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa alam Fang Han benar-benar telah mencapai tingkat mitos legendaris, dan bahwa dia juga telah memadatkan gua surganya sendiri. Namun, kedua iblis tua itu juga merupakan ahli yang sangat tangguh. Mereka segera membangun gua surga mereka sendiri. Dua gua surga yang gelap gulita, seperti kota, muncul di dalam gua surga Fang Han. Kedua gua surga yang gelap gulita ini disebut kota kematian yang tidak adil. Gua-gua ini tercipta ketika teknik iblis dikembangkan hingga tingkat ekstrim. Sambil menopang gua surga mereka, kedua iblis tua itu mencibir, berusaha menghancurkan gua surga Fang Han. Lebih jauh lagi, kedua iblis tua itu mencengkeram Ba Liming dengan ganas, untuk mencegahnya dimangsa. Teknik iblis yang hebat, gua surga kota kematian yang tidak adil, tetapi itu tidak ada gunanya. Mereka yang seharusnya mati, tidak ada yang bisa menahannya. Mereka yang seharusnya tidak mati, tidak ada yang bisa mengambilnya. Fang Han tidak bergerak. Di gua surganya, sebuah gunung 5 elemen yang diselimuti Qi Yin dan yang hitam dan putih tiba-tiba muncul dan menekan dengan keras. Ini adalah kekuatan gabungan dari seni 5 elemen agung dan seni Yin yang agung. Kekuatan itu menekan kedua gua surga kota kematian yang tidak adil. Seketika, wajah iblis kembar jiwa pengembara berubah, menjadi pucat pasi, dan mereka memuntahkan seteguk darah. Adapun Ba Liming, dia masih dimangsa oleh Fang Han. Setelah berputar selama 3 siklus dan ternoda oleh cahaya Zen keselamatan semesta agung, dia segera berubah menjadi sosok kecil berwarna emas, masih terus berjuang tanpa henti. Percayalah padaku, dan aku akan meringankan penderitaanmu dan mengantarmu ke pantai kebahagiaan yang lain. Jika kau tidak percaya padaku, kau akan jatuh ke neraka Avici dan menderita siksaan abadi. Cepatlah dan percayalah padaku. Cepat, cepat, cepat. Transendensi, pembebasan, transendensi, pembebasan. Selamatkan semua makhluk hidup, antarkan mereka dengan belas kasih, aku akan mengubahmu. Om Mani Padme Hum. Fang Han mencengkeram Ba Liming di tangannya, bibirnya gemetar. Dalam sekejap, dia meraung mengeluarkan ratusan juta suku kata, secara bersamaan melepaskan seni transendensi agung Buddha dan seni pembebasan agung. Dia dengan ganas kembali membujuknya. Setiap suku kata menembus daging dan darah Ba Liming, menyebabkan kemauan dan teknik iblisnya hancur sepenuhnya.
Saat ini, Fang Han bagaikan seorang Buddha yang memegang pisau jagal dengan wajah penuh belas kasih, tetapi pisau jagal itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggunakan pisau jagal itu untuk memaksa Anda percaya setelah mengembangkan kemampuan ilahi Buddha dan iblis hingga ke tingkat ekstrim. Ba Liming merong liar, tetapi akhirnya tidak dapat menahan diri. Ia meraung, wajahnya berubah dari ganas menjadi penuh belas kasihan. Ia seperti seekor domba, akhirnya menurunkan alisnya dengan penampilan yang ramah, kedua tangannya terkatup seperti seorang bodhisattva agung. Ia membuka mulutnya dan meludah ke arah Fang Han, dan sebuah kunci terbang ke telapak tangan Fang Han. Kemudian, Ba Liming ini gemetar seluruh tubuhnya dan terbang ke dalam tubuh Fang Han, memasuki pagoda 8 divisi untuk menjadi semacam dewa iblis yang dibangkitkan di dalam pagoda 8 divisi. Tuan, Anda akhirnya mencapai buah yang sebenarnya. Ketika Raja Netier Hitam melihat Ba Liming masuk, dia sangat gembira. Dia menggenggam kedua tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Luar biasa, luar biasa. Bagus sekali, bagus sekali. Ba Liming juga menjawab, mulai sekarang, aku akan sepenuh hati memurnikan harta karun sihir untuk rekan Taois Fang Han, untuk menebus dosa-dosa pembunuhan dan pembakaran yang kulakukan di masa lalu. Ini tidak baik, kunci ruang harta karun Yellow Springs telah diambil olehnya. Kita harus merebutnya kembali. Ketua Aula Tuluo meraung berulang kali, melepaskan transformasi tubuh abadi, ingin merebut kunci dari tangan Fang Han. Mati! Fang Han mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Dengan suara, po, dia menghancurkan kepala Master Aula Tuluo hingga berkeping-keping, tengkoraknya meledak. Dia mencengkeram lagi, dan seketika itu juga, dari dalam kepala, dia mengeluarkan banyak jimat yang menggeliat, itu sebenarnya berbagai macam kemampuan ilahi. Master Aula Tuluo ini sebenarnya telah mengkultivasi 81 jenis kemampuan ilahi jalur iblis. Di dalam kepalanya, tidak ada materi otak, melainkan kemampuan ilahi. Runi jimat. Fang Han tidak bersikap sopan kepadanya. Dia tidak mengubahnya, tetapi langsung mengekstrak kemampuan ilahinya, melahapnya dengan seni takdir kecil, dan kemudian melemparkan esensi, ki, dan daging serta darahnya ke dalam pagoda 8 divisi untuk dimurnikan oleh 9 raksasa besar di dalamnya. Tungku 8 bagian itu berkelap-kelip dengan cahaya api. Master Aula Tuluo dimurnikan hampir dalam sekejap, dan esensinya dipindahkan ke tubuh salah satu raksasa, leluhur langit terbang. Tubuh leluhur langit terbang membesar, dan dia tak kuasa menahan raungan, sambil juga mengolah tubuh abadi. Penguasa Aula Tuluo adalah seorang ahli terkenal dari sekte iblis mata air kuning, sosok yang menebar teror baik di kalangan para dewa maupun para iblis. Namun, saat ini, di bawah telapak tangan Fang Han, ia hancur seperti telur, tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan. Semua kemampuan ilahinya telah lenyap, dan semua mananya telah dimurnikan. Nasibnya benar-benar menyedihkan, tidak seperti Ba Liming, yang karena hubungannya dengan Raja Netier Hitam, bernasib sedikit lebih baik dan hanya diubah. Dia masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali di masa depan. Bersenandung. Bersamaan dengan kematian penguasa Aula Tuluo, sebuah kunci jatuh ke tangan Fang Han. Itu adalah kunci lain menuju harta karun mata air kuning, berbeda dari kunci yang baru saja dimiliki Ba Liming. Kedua kunci itu panjangnya 3 kaki, menyerupai pedang berharga. Pada kunci-kunci itu terdapat banyak gerigi yang mengerikan dan runi darah, dan di ujung kunci-kunci itu terdapat tengkorak binatang buas purba. Bagus, 2 kunci keperbendaharaan mata air kuning didapatkan sekaligus. Ini benar-benar memuaskan, akhirnya aku sedikit membalas dendam. Fang Han sangat membenci Xu Xiwi dan ingin melakukan segala cara untuk membunuhnya. Sekarang, setelah membunuh beberapa anggota sekte iblis mata air kuning, dia telah melampiaskan sebagian amarahnya yang terpendam. Dasar bajingan, berani-beraninya kau merebut kunci harta karun Yellow Springsku. 2 iblis jiwa pengembara mendukung gua surga mereka, beroperasi di dalam gua surga Fang Han untuk melawan penindasan Yin dan Yang. Pegunungan 5 elemen. Kedua kepala iblis ini memiliki mana yang sangat besar, sebanding dengan Dewa Agung Pembunuh Iblis Deng Ao, dan juga telah berkultivasi hingga tingkat alam gua surga. Terlebih lagi, gua surga mereka, yang dikenal sebagai kota kematian yang tidak adil, sangat tangguh, di dalam gua surga orang lain, sedikit putaran saja dapat menghancurkan gua surga musuh. Namun, saat ini mereka belum mampu menembus gua surga milik Fang Han. Tentu saja, hanya mengandalkan kekuatan Yin dan Yang. Gunung 5 elemen, Fang Han pun tidak mampu menekannya. Melihat penguasa Aula Shenluo, Ba Liming, dan penguasa Aula Tuoluo dibunuh satu demi satu, bahkan salah satunya dipaksa untuk berpindah agama, dan kunci-kunci perbendaharaan mata air kuning diambil, mata kedua iblis itu hampir melotot karena amarah. Setan berkeliaran di dunia, kemuliaan mata air kuning, supremasi bawaan, jiwa-jiwa yang mengembara di antara manusia. Kedua iblis itu saling bertukar pandang, lalu tiba-tiba mulai berputar. Gua surga mereka sepenuhnya menyatu, kekuatan mereka meningkat secara stabil, dan dalam sekejap, meningkat ke tingkat yang menakutkan. Ini adalah teknik serangan gabungan mereka.
Kekuatan yang dilepaskan oleh penggabungan sempurna dua ahli alam gua surga bukanlah hal yang sepele. Sebuah kota kematian tidak adil yang besar meluas dari dalam gua surga milik Fang Han. Di gerbang kota kematian tidak adil, tiga sosok besar muncul, menyeramkan dan seperti hantu, seolah-olah semua hantu langit dan bumi terkonsentrasi pada mereka. Ketiga karakter ini adalah Ghost Gate Pass. Ledakan. Gua surga Fang Han berguncang, hampir hancur. Namun, alih-alih marah, dia malah gembira. Bagus. Mana yang begitu mendalam? Kalian berdua, kepala iblis, telah mengembangkan pemahaman kalian tentang hukum ruang hingga ke tingkat ekstrim. Kalian pasti memiliki banyak fragmen hukum ruang di dalam diri kalian. Jika aku memurnikan kalian berdua, fragmen hukum ruang yang kudapatkan pasti akan memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dari tubuh abadi ke alam gua surga. Saat dia berbicara, gua surganya memadat. Domain iblis abadi, tanah suci kebahagiaan tertinggi, samudra kekuatan naga, dan kerajaan para dewa semuanya beroperasi dengan kekuatan penuh. Seluruh gua surga berputar dengan dahsyat, berputar lebih dari 100 juta kali dalam sekejap, sementara banyak dari 3.000 dao agung membombardir kota kematian tidak adil dari kedua ahli ini. Fang Han sebenarnya bisa saja menggunakan seni racun agung untuk langsung meracuni kedua kepala iblis itu hingga mati, tetapi seni racun agung terlalu ganas. Jika dia meracuni mereka hingga mati, fragmen hukum ruang di dalam tubuh mereka akan hancur, meleleh, dan terkikis. Fang Han kini berharap untuk mendapatkan fragmen hukum ruang secara lengkap dari mereka berdua, mengumpulkannya, dan memasukkannya ke dalam tubuh Feng Yaoguang untuk membantunya mencapai alam gua surga. Feng Yaoguang saat ini berada di puncak tubuh abadi, dan sudah lama tidak mampu menembus level tersebut. Jika dia bisa menembus level itu, sebagian dari roh artefak cermin Kaisar Surgawi di dalam dirinya akan terbangun, memberinya kekuatan yang lebih besar, yang akan menjadi dorongan besar untuk mendapatkan harta karun kali ini. Dia mampu menghitung keberuntungan dan kemalangan. Di bawah tekanan Fang Han, kota kematian tidak adil yang terbentuk dari gabungan dua iblis jiwa pengembara berhasil ditumpas sekali lagi. Fang Han, kau sedang berhalusinasi. Kau dan kami sama-sama berada di alam gua surga, legenda dan mitos, mustahil bagimu untuk memurnikan kami dan mendapatkan pecahan pemahaman kami tentang hukum ruang. Bahkan seseorang di alam Yaoguang, yang telah memahami hukum waktu, pun tidak dapat melakukannya. Sekarang, izinkan kami menunjukkan kekuatan kami. 9 langit dan 10 bumi, guntur agung pengabul keinginan. Dua iblis jiwa pengembara kembali melepaskan kekuatan mereka. Keduanya memuntahkan seteguk darah di dalam gua surga mereka, mengorbankan 8.000 tahun dari umur mereka untuk mengeksekusi teknik iblis yang sangat ganas dan destruktif, guntur agung pengabul keinginan 9 langit dan 10 bumi. Saat mereka memuntahkan darah itu, pemandangannya mengejutkan, hitam pekat dan mengerikan. Dengan sedikit sirkulasi, darah itu berubah menjadi butiran petir. Kakak senior, bantu aku dan singkirkan manik-manik petir ini. Fang Han merasakan kekuatan manik-manik petir itu dan menggerakkan pikiran ilahinya. Fang Qingsui, yang berada di dalam diagram mata air kuning, mencibir dingin, bermain-main dengan petir ilahi di depanku? Itu seperti menjual air di tepi sungai, atau bermain-main dengan petir di depan ibu petir. Sambil berbicara, dia sedikit memutar kota petir yang dahsyat, dan sebuah kekuatan meresap ke dalam gua surga Fang Han. Seketika itu, manik-manik petir itu seolah bertemu musuh bebuyutannya dan semuanya lenyap. Dua iblis jiwa pengembara, iblis Taois kekuatan dan iblis pemberontakan, tampak seperti bola kempes, ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Apakah kau pikir hanya karena kita berada di alam yang sama, aku tidak bisa memurnikanmu? Suara Fang Han terdengar dingin. Para ahli alam gua surga yang telah kumurnikan termasuk anggota ras dewa dan bodhisattva, sekarang aku kekurangan kepala iblis, dan kau bisa mengisi kekosongan itu. Jangan berani-berani melakukannya. Xu Xiwi, selamatkan aku. Selamatkan aku. Dua iblis jiwa pengembara mengeluarkan lolongan panjang terus-menerus, seolah menggunakan metode rahasia untuk memberitahu Xu Xiwi yang berada di suatu tempat yang tidak diketahui. Percuma saja. Di dalam gua surgaku, mustahil bagimu untuk mengirim pesan keluar. Fang Han memuntahkan seteguk lagi energi asal, membuat gua surganya menghancurkan energi tersebut dengan ganas. Namun, tepat ketika kedua tetua itu mengeluarkan lolongan panjang mereka, dengan suara cipratan, gelombang tiba-tiba menerjang lautan air lemah yang tak terbatas di alam kekosongan. Sebuah telapak tangan, dengan kulit yang sangat halus dan lembut, jernih dan seperti sutra, terulur dan meraih. Telapak tangan ini selebar 1.000 mil, sebening kristal dan putih, lembut seperti giok, tanpa jejak energi iblis. Telapak tangan itu persis seperti milik seseorang dari jalan keabadian. Namun, di tengah telapak tangan itu muncul wajah seseorang yang dipenuhi energi jahat, orang itu tak lain adalah Xu Xiwi. Begitu wajah Xu Xiwi melihat Fang Han menekan dua iblis jiwa pengembara, niat membunuh langsung terpancar. Bagus, sangat bagus. Fang Han, kau lagi. Xu Xiwi. Fang Han terkejut.
Dia tidak menyangka bahwa dua iblis jiwa pengembara benar-benar dapat memancarkan suara mereka dari dalam gua surganya. Suara semacam ini hampir melampaui semua eksistensi dan tampaknya merupakan jenis 3000 Dao Agung. Itu adalah seni pemanggilan agung. Fang Han segera menyadari, mengenali bahwa ini adalah seni pemanggilan agung yang pernah digunakan Xu Xiwei sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa dua iblis jiwa pengembara mampu memanggil Xu Xiwei. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa wajah Xu Xiwei di dalam tangan raksasa itu, meskipun kuat, tidak cukup untuk menekannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir berulang kali, jadi itu hanya klon. Akan kubiarkan kau merasakan kekuatan seni racun agung. Saat ia berbicara, Fang Han menyerang dengan telapak tangannya yang lain. Seketika itu juga, gas beracun menyebar di udara, dan Raja Iblis Racun Agung meraung dan muncul, mengubah ruang antara langit dan bumi menjadi dunia racun yang mematikan. Gas beracun itu mencemari telapak tangan Xu Xiwei, langsung membuatnya hitam pekat, tetapi tidak bernanah. Meskipun racun dari seni racun agung dapat mengikis telapak tangan, efeknya tidak dapat langsung terasa. Seni racun agung, apa ini? Bagaimana bisa ada racun sekuat ini? Ekspresi Xu Xiwei berubah. Lingkaran cahaya putih berkelebat di telapak tangannya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan racun itu, tetapi sia-sia, dia hanya bisa sedikit memperlambat penyebaran racun tersebut. Seni penyembuhan agung. Dia meraung, dan ki obat serta aroma yang tak terbatas menyembur dari telapak tangannya, berusaha mati-matian untuk menetralkan gas beracun itu. Namun, ki obat dan aroma itu sama sekali tidak mampu menekan ki sejati yang ganas ini, begitu tersentuh racun, mereka langsung berubah menjadi gas beracun. Seni penyembuhan agung adalah musuh bebuyutan seni racun agung, tetapi bagaimana mungkin kau bisa mengembangkan ki sejati beracun yang begitu ampuh? Ini adalah jalan iblis yang tak terkalahkan yang hanya dapat dikembangkan oleh tokoh-tokoh tak tertandingi yang telah mencapai semangat hukum dan memahami alam rahasia keabadian hidup dan mati. Dan bahkan jika seorang tokoh tak tertandingi memberimu gas beracun itu, kau tidak akan mampu memadatkannya dan akan mati karena keracunan. Di tengah raungannya, klon Xu Xiwei ini berubah lagi. Aliran ki kuning menyebar dari kedalaman telapak tangannya. Di dalam telapak tangan itu, wajah Xu Xiwei juga telah terkontaminasi racun dan hampir meleleh, tetapi begitu dibasuh oleh aliran ki kuning ini, wajahnya langsung mulai memudar. Ki sejati dari Kitab Kaisar Bumi. Fang Han terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ki sejati dari Kitab Kaisar Bumi juga dapat menekan ki sejati yang beracun. Namun, dia telah lama bersiap dan segera berkomunikasi dengan Fang Qingsui melalui pikiran ilahinya. Kau tak menyangka akan memaksaku menggunakan Kitab Kaisar Bumi, hari kiamatmu telah tiba. Matilah. Di telapak tangan Xu Xiwei, sebuah buku muncul lagi. Ini juga sebuah proyeksi, tetapi kekuatannya jauh lebih besar daripada proyeksi roda reinkarnasi. Buku itu bergemuruh turun, dengan paksa mendorong kembali ki sejati dari seni racun agung. Namun, bahkan Kitab Kaisar Bumi pun tidak dapat memusnahkan ki sejati dari seni racun agung. Xu Xiwei, terakhir kali kau menyerangku dengan seni reinkarnasi agung, sekarang aku akan membalasnya dengan meriam petir kuno abadi. Aku akan menghancurkan klon milikmu ini lagi. Tepat ketika Kitab Kaisar Bumi turun untuk menekannya, sebuah kota petir besar tiba-tiba muncul di tubuh Fang Han. Di tengah kota petir ini, sebuah meriam perunggu raksasa muncul. Lingkaran petir tak terbatas mengembun bersama, dan tiba-tiba, dengan dentuman, ruang hampa dalam radius 10.000 mil yang berpusat pada Fang Han langsung meledak berkeping-keping. Seberkas cahaya terang yang intens menembus keluar. Hanya dengan satu serangan, ia menembus bayangan Kitab Kaisar Bumi, dan pada saat yang sama, berkas cahaya terus meledak, menghancurkan telapak tangan klon Xu Xiwei menjadi berkeping-keping. Segel langit dan bumi, diagram mata air kuning. Pada saat ini, Fang Han mengeksekusi seni teleportasi agung dan seni penyegelan agung. Diagram mata air kuning menyapu, sepenuhnya membungkus telapak tangan klon Xu Xiwei, dan seni racun agung ditancapkan dengan ganas ke dalamnya. Fang Qingsui, kau masih hidup. Xu Xiwei meraung berulang kali, tetapi klon ini tidak berguna. Klon itu juga ditekan oleh Fang Han di dalam gua surganya sendiri. Xu Xiwei dipanggil kali ini hanya sebagai klon, tetapi kekuatan klon ini jauh lebih kuat daripada kebanyakan ahli alam gua surga, dan 10 kali lebih kuat daripada klon sebelumnya. Selain itu, proyeksi buku Kaisar Bumi sangat luar biasa, namun, di bawah dampak diagram mata air kuning Fang Han dan meriam petir kuno abadi Fang Qingsui, itu tetap tidak sebanding dan hancur sedikit demi sedikit. Saat ini, Fang Han bukan lagi sosok dengan kekuatan ilahi tingkat ke-9 seperti bertahun-tahun yang lalu, melainkan sebuah mitos, legenda, seseorang yang telah memahami hukum dan mengkultivasi 24 jenis 3000 Dao Agung, sebuah eksistensi yang telah berbagi misteri takdir. Xu Xiwei, kau tidak menyangka kekuatanku akan meningkat secepat ini, kan? Terlebih lagi, aku sudah mendapatkan 2 kunci menuju harta karun mata air kuning. Sebentar lagi,
aku akan membantai semua orang di sekitarmu dan memurnikan semua kepala aula sekte iblis mata air kuning menjadi harta karun sihir. Fang Han menekan klon Shu Siwi ke dalam gua surganya, lalu menyerangnya dengan seni racun agung. Ki sejati, lalu menghujaninya dengan 24 jenis dao agung secara bergantian. Cahaya dari seni takdir kecil berkedip-kedip, dengan ganas menghancurkan semua ki asal dari klon ini. Fang Han, Fang Qingsui, jangan sombong. Aku sudah memasuki inti perbendaharaan bela diri surgawi dan sedang menjarah harta karun sihir di sana. Begitu aku mendapatkan kunci dewa kehancuran, aku akan mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatan kitab kaisar bumi, dan aku sendiri akan mampu berkultivasi ke alam raja dunia, menjadi penguasa dunia sejati. Saat itu, tunggu saja kehancuran kalian. Klon Shu Siwi terkontaminasi oleh seni racun agung, seluruh tubuhnya mulai membusuk dan meleleh. Tanpa perlindungan wujud kitab kaisar bumi, ia tidak dapat menahan ki sejati beracun dari selir surgawi Wumo. Namun, wajahnya tampak sangat jahat dan angkuh, seolah-olah akan kembali kapan saja untuk membunuh Fang Han. Apa? Kau sudah memasuki pusat perbendaharaan bela diri surgawi? Bagaimana bisa secepat itu? Fang Han terkejut, tetapi wajahnya menunjukkan senyum kejam. Perbendaharaan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Pan Wu, bagaimana mungkin begitu mudah untuk mendapatkan harta karun? Bahkan jika kau telah memasukinya, kau akan terjebak dalam susunan besar pembunuhan mutlak. Aku menyarankanmu untuk sepenuhnya tunduk padaku dan menjadi pelayanku. Aku akan memberimu sepotong perbendaharaan mata air kuning. Jika tidak, akhir yang menyedihkan menantimu. Kau makhluk mirip semut. Shu Siwi mengeluarkan serangkaian lolongan jahat yang panjang, lalu apa gunanya kau telah berkultivasi hingga alam gua surga? Kau masih 3 alam jauhnya dariku. Aku telah melangkah ke posisi surgawi, mencapai puncak. Kau tidak akan pernah bisa memahami apa itu alam ini. Ketika tubuh asliku turun, aku bisa menghancurkanmu hanya dengan 1 jari. Tunggu saja kau dibantai olehku ketika kau memasuki perbendaharaan bela diri surgawi. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Kau dan 2 iblis jiwa pengembara, matilah bersama. Fang Han sekali lagi melepaskan seni teleportasi agung, mengguncang klon Shu Siwi di dalam diagram mata air kuning sebanyak miliaran kali. Setelah diguncang selama setengah jam penuh, Shu Siwi sepenuhnya disempurnakan oleh Fang Han dan Fang Qingsui. Klon ini berubah menjadi lautan ki asal yang bergelombang. Seni racun agung, kumpulkan. Setelah memurnikan kehendak klon Shu Siwi, Fang Han memadatkan gas beracun dari seni racun agung kembali menjadi sebuah jimat, lalu berulang kali menyinarinya dengan jimat Buddha Raja Pembebas Duniawi untuk menghilangkan racunnya. Namun, sangat disayangkan bahwa klon ini tidak mengandung fragmen hukum ruang, hukum waktu, hukum penciptaan, atau hukum posisi surgawi. Hanya ki asal yang sangat besar, seperti sungai yang panjang, yang tersisa. Sayang sekali, sayang sekali. Ki asal ini hanya bisa memasuki pagoda 8 divisi untuk mengkultivasi artefak Dao dan membiarkan orang-orang ini meningkatkan kekuatan mereka. Fang Han tanpa ragu-ragu langsung mengirimkan klon Shu Siwi ke pagoda 8 divisi. Didukung oleh gelombang ki asal ini, pagoda 8 divisi tiba-tiba mengalami perubahan yang luar biasa. Para ahli yang tersisa di dalam, Nenek Lehulan, Leluhur Tiangang, Leluhur Tanpa Wujud, Bayangan Biru, Taois Long, Taois Mhu, Luo Shui Bei, Leluhur Langit Terbang, Raja Dharma Jidu. Mereka yang telah mengkultivasi tubuh abadi menerima nutrisi yang besar, sementara mereka yang belum mengkultivasi tubuh abadi semuanya mulai berubah dan mencapai tubuh abadi. Dengung-dengung-dengung. Ke-9 ahli hebat itu semuanya telah mencapai tubuh abadi. Pada saat ini, bagian utama pagoda 8 divisi juga mengalami perubahan kualitatif. Gelombang ki asal sepenuhnya membentuk kembali esensi dari harta karun terikat kehidupan ini. Pintu masuk menuju alam naga di atasnya semakin membesar, dan akhirnya, hantu-hantu berbentuk naga terbang keluar satu persatu. Ini adalah jiwa-jiwa naga. Di alam naga, karena ki naga sejati 8 divisi terlalu padat, benih naga dan jiwa naga dapat diseduh di dalamnya. Jiwa-jiwa naga ini bukanlah naga surgawi, tetapi jika mereka bocor keluar dari alam naga dan turun ke tubuh beberapa makhluk hidup itu akan berubah menjadi naga banjir yang perkasa. Pagoda 8 divisi ini memang telah mengalami perubahan mendasar sekarang. Ke-9 ahli besar itu semuanya telah berubah menjadi tubuh manusia naga sejati. Fang Han mengangguk saat melihat pemandangan ini. 9 ahli dengan tubuh abadi benar-benar berguna baginya. Mereka dapat menyerap 10 kali lebih banyak ki asal langit dan bumi daripada sebelumnya, dan 10 kali lebih banyak ki primordial alam abadi. Asalkan dia menemukan cukup material, pagoda 8 divisi ini dapat sepenuhnya ditingkatkan menjadi artefak Dao tingkat menengah. Menghancurkan. Saat pagoda 8 divisi itu berubah bentuk, Fang Han menguji kekuatannya, menekannya ke gua surga dari 2 iblis jiwa pengembara. Retak, gua surga hancur total. Setelah gua surga hancur total, Fang Han menunjuk kedua iblis jiwa pengembara itu dengan 1 jari, dan seni pemotongan agung serta seni pemusnahan agung menghancurkan daging dan darah mereka menjadi berkeping-keping.
Di tubuh Taois iblis kekuatan itu, sebuah jubah sihir terbang ke atas. Jubah sihir ini adalah jubah iblis kematian yang tidak adil, sebuah artefak Dao tingkat tinggi sejati, jauh lebih ampuh daripada yang ada di tubuh Yan. Jubah iblis kematian tidak adil yang dikenakan Yan seluruhnya terkondensasi dari ki asalnya sendiri, bukan harta karun sihir yang sebenarnya. Jubah iblis kematian yang tidak adil adalah artefak sihir yang sangat tangguh dalam jalur iblis. Haha, jubah iblis kematian tidak adil. Jubah ini disempurnakan oleh Kaisar Agung Mata Air Kuning sendiri kala itu dan diberikan kepadamu, Taois iblis kekuatan. Taois iblis kekuatan, apakah kau masih mengenaliku? Fang Han adalah penerus sejati Kaisar Agung. Kau benar-benar berani mengkhianati Kaisar Agung, dan sekarang kau harus menerima hukuman tanpa batas. Yan berdiri di depan keduanya, merebut jubah ajaib itu, dan menyelimutinya. Roh dari jubah ajaib ini tidak berani menunjukkan wajahnya, bersembunyi di kedalaman, gemetar, seolah takut akan bencana dahsyat. Roh-roh artefak Dao sangatlah licik. Setelah melihat seni racun agung Fang Han melelehkan klon Xu Xiwi, bagaimana mungkin ia berani bangkit dan melawan? Yan, Ni Mozi dan Taois iblis kekuatan melihat Yan dan mau tak mau saling pandang. Kami bersedia menyerah kepada Fang Han dan mendukungnya sebagai Kaisar Agung baru dari Sekte Iblis Mata Air Kuning. Kalian berdua kepala iblis, bagaimana mungkin aku mempercayai kalian? Lagi pula, nilai kalian bagiku hanya terletak pada serpihan hukum ruang di tubuh kalian. Aku tidak menginginkan apapun selain itu. Aku hanya percaya pada orang yang benar-benar ku percaya. Kalian tidak memiliki kredibilitas sama sekali di mataku. Matilah! Fang Han sama sekali tidak menahan diri. Dia mengaktifkan diagram pegas kuning, dan dengan sekali guncangan, waktu terdistorsi, seketika menghancurkan kedua kepala iblis itu sepenuhnya. Kakak Yao Guang, keluarlah dan sempurnakan kedua orang ini. Fang Han menggerakkan seluruh tubuhnya, menggunakan seni takdir kecil untuk menekan kesadaran keduanya, dan langsung membakar 3.000 tahun masa hidupnya untuk menghapus kehendak mereka. Kedua orang ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dengan kultivasi tubuh abadi yang dimilikinya, Fang Han sudah mampu bersaing dengan para ahli alam gua langit. Sekarang setelah ia sendiri mencapai tingkat alam gua langit, ia hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Selama proses pemurnian, pecahan kristal es yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangan Fang Han. Pecahan-pecahan ini merekam tekstur Dao surgawi, dan di dalam tekstur ini, terkandung misteri hukum ruang. Feng Yao Guang terbang keluar dan menatap Fang Han, pecahan hukum ruang dari kedua makhluk ini memang sangat mendalam dan indah. Dua iblis jiwa pengembara adalah penjaga gerbang jiwa pengembara. Jauh di dalam gerbang jiwa pengembara terdapat harta karun mata air kuning. Begitu ya? Kakak senior, cepat satukan pecahan hukum ruang ke dalam tubuhmu. Fang Han mengangguk dan segera memasukkan energi esensi dan pecahan ruang dari dua kepala iblis besar ke dalam tubuh Feng Yao Guang. Tubuh Feng Yao Guang tiba-tiba melayang ke atas, cahaya kristal berkilat di dalam tubuhnya. Bahkan Kaisar Manusia pun menatap tanpa berkedip. Ini adalah roh dari cermin Kaisar Surgawi. Itu adalah keberadaan yang dikenalnya di masa lalu. Di matanya, orang bisa melihat bahwa jauh di dalam tubuh Feng Yao Guang, di titik akupuntur misterius, bersemayam Dewa Kuno. Dewa kuno ini memiliki kepala manusia dan tubuh ular, berwujud perempuan, dan seluruh tubuhnya tampak seperti huruf Dao yang besar. Inilah wujud utama dari roh cermin Kaisar Surgawi. Ia merupakan perwujudan dari Dao Agung Langit dan Bumi. Bang! Sebuah titik akupuntur di tubuh Feng Yao Guang meledak, dan pancaran cahaya di dalamnya menyebar membentuk lingkaran. Seluruh tubuhnya dikelilingi cahaya kristal. Dia tiba-tiba melompat, dan tubuhnya berubah. Lingkaran cahaya di dalam tubuhnya berubah menjadi gua surga. Dia akhirnya berkultivasi hingga tingkat ketiga dari alam rahasia panjang umur, alam gua surga. Bagus, sangat bagus. Kakak senior Yao Guang, kau tetap di diagram mata air kuning ini untuk mengkonsolidasikan kekuatanmu dan memadatkan gua surgamu. Sekarang aku akan mengoperasikan diagram mata air kuning dan bergegas ke formasi besar air lemah. Xu Xiwi sebenarnya sudah memasuki perbendaharaan bela diri surgawi sekarang, aku tidak bisa membiarkan dia menemukan harta karun terlebih dahulu. Fang Han tidak sabar. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil keputusan. Tubuhnya bergerak dengan ganas, berubah menjadi aliran cahaya, dan memasuki formasi besar air lemah. Air lemah, yang dapat mengikis artefak Dao, memicu semburan asap pada bagian utama diagram mata air kuning. Di dalam asap ini, bagian utama diagram mata air kuning sama sekali tidak rusak, menunjukkan sifat artefak Dao tingkat tertinggi. Tepat ketika Fang Han memasuki formasi besar air lemah, dua pancaran cahaya muncul tanpa suara di sini. Xuanxia, kekuatan orang ini barusan sungguh luar biasa. Dengan beberapa gerakan, dia menghabisi dua ahli alam gua surga dan sebuah klon yang sangat kuat. Kedua orang ini tak lain adalah sepasang pria dan wanita dari dunia cahaya suci, Xuanxia dan Xuanying. Lumayan, orang ini terlalu menakutkan, terutama seni racun agung itu.
Jika kita bertemu dengannya, aku khawatir kita akan kesulitan melarikan diri. Namun, karena orang ini sudah masuk lebih dulu, mari kita ikuti dari belakang. Mungkin dia akan terjebak oleh susunan besar perbendaharaan bela diri surgawi, dan saat itu, kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kedua ahli dari dunia agung cahaya suci tiba-tiba menggerakkan tubuh mereka dan juga memasuki air lemah. Di dalam sebuah istana kuno, di mana-mana terdapat ki kekacauan yang luas. Pilar-pilar besar melayang di udara, tanpa dasar atau puncak yang terlihat. Pada saat ini, dua orang sedang berkeliaran di dalam istana ki kekacauan ini, di antara pilar-pilar surgawi. Salah satu dari keduanya adalah seorang pria parubaya dengan temperamen kuno dan elegan, tampak seperti seorang cendekiawan Konfusianisme. Yang lainnya adalah seorang pemuda yang penuh dengan aura jahat. Pemuda ini adalah Xu Xiui, kepala aula Yama dari sekte iblis mata air kuning. Dan pria parubaya itu tak lain adalah pakar nomor 1 jalur iblis saat ini, Ying Xiantian, Kaisar Agung Xiantian. Kedua musuh bebuyutan ini ternyata muncul di tempat yang sama. Hahaha, Xu Xiui, kita berdua terjebak di dalam formasi besar kekacauan, bisa dikatakan kita ditakdirkan. Mengapa kau kehilangan proyeksi klon barusan? Apakah kau bertemu dengan sosok yang kuat? Ying Xiantian menatap Xu Xiui, tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang yang membuat ki kekacauan bergetar. Di dalam getaran itu, ki kekacauan mengembun menjadi berbagai bentuk, pedang, anak panah terbang, yang melesat ke arahnya, tetapi semuanya dihancurkan olehnya. Ying Xiantian, bisakah kau menembus alam posisi surgawi dan mencapai alam raja dunia? Hanya dengan berkultivasi hingga alam raja dunia seseorang dapat menciptakan dunianya sendiri, memiliki kekuatan dunia, memurnikan artefak Dao tingkat tertinggi, dan berdiri tak terkalahkan melawan musuh. Grand Chaos Heaven dari Sekte Tai tinggal di alam posisi surgawi selama 10.000 tahun penuh, jika bukan karena mendapatkan dekrit dunia abadi, dia tidak akan pernah bisa menembus alam posisi surgawi. Apakah kau pikir kau bisa menembusnya? Xu Xiui memandang Ying Xiantian, tantanganmu kepadaku jelas kurang percaya diri, itulah sebabnya kau datang untuk mencari harta karun bela diri surgawi kali ini, jika tidak, kau bisa saja mengasingkan diri dalam kultivasi terpencil. Bukankah kau sama saja? Ying Xiantian menatap Xu Xiui, tak disangka, kau, pendatang baru ini, berani menantangku. Sejak jatuhnya Kaisar Agung Mata Air Kuning, aku telah lama sendirian di jalan iblis. Namun, kali ini, aku telah menggunakan perhitungan ilahi bawaan untuk menghitung bahwa di perbendaharaan bela diri surgawi, aku pasti akan mampu maju ke alam raja dunia dan memurnikan duniaku sendiri. Aku juga telah menggunakan buku Kaisar Bumi untuk menyimpulkan bahwa inilah saatnya aku dapat naik ke alam raja dunia. Jejak kekejaman dan kejahatan muncul di wajah Xu Xiui, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dewa jahat kuno, Ying Xiantian, aku ingin menyatukan jalan iblis. Jika kau tunduk padaku hari ini, aku tidak akan membunuhmu dan bahkan akan memberimu status yang sangat tinggi di dalam jalan iblis. Benarkah begitu? Apakah kau mengigau atau kau sudah menjadi orang gila? Pakaian di tubuh Ying Xiantian berdesir saat dia tertawa terbahak-bahak. Xu Xiui, meskipun aku tidak dapat menghitung asal-usulmu, aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa kau memiliki hubungan yang kuat dengan Dewa Jahat Sembilan Langit yang ditindas oleh Kaisar Bumi di zaman kuno. Kau mungkin keturunannya, atau mungkin kau reinkarnasinya, tetapi semua itu adalah masa lalu. Kau sama sekali tidak dapat menandingiku. Tetapi sekarang, kita berdua terjebak dalam formasi besar kekacauan dari perbendaharaan bela diri surgawi, jadi tidak perlu bertarung. Mari kita tunggu sampai hari duel kita untuk menentukan pemenangnya. Ying Xiantian, apa kau pikir aku tidak bisa menembus formasi kekacauan agung ini? Hanya saja aku tidak ingin membuang sihir Taoisku. Sekarang setelah kau mengatakan ini, aku akan memberitahumu kekuatanku. Mata ilahi reinkarnasi, membalikan yin dan yang, mengganggu rahasia surgawi, misteri posisi surgawi. Saat berbicara, Xu Xiui tiba-tiba menghentakkan kakinya dengan keras, dan seluruh ki kekacauan hancur berkeping-keping. Kemudian, sebuah bola mata besar muncul di antara alisnya. Bola mata ini sebenarnya tampak agak mirip dengan roda reinkarnasi. Bola mata itu berkedip dan berputar, dan seketika itu juga, sebuah lorong panjang terbuka di alam kekosongan, dengan banyak pemandangan berubah seperti pertunjukan yang berlangsung di dalam lorong tersebut. Lalu tubuhnya bergerak, dan dia bergegas masuk, menghilang tanpa jejak. Seni reinkarnasi yang agung. Setelah melihat ini, ekspresi serius muncul di wajah Ying Xiantian. Di tengah ekspresi serius itu, perlahan berubah menjadi senyuman. Apakah kau pikir aku tidak bisa menembus formasi besar kekacauan ini? Dao ilahi bawaan, konversi matahari dan bulan, menembus kekosongan dan kepalsuan, aura sejati 8 trigram, 3000 Dao agung, seni 8 trigram agung. Saat dia mengucapkannya, tubuhnya berkedip, muncul dalam 8 arah penuh, dan kemudian, menyatukannya, dia tiba-tiba menghilang dari istana kekacauan ini. Kedua ahli hebat ini memperlihatkan rencana-rencana aneh saat mereka bolak-balik melalui perbendaharaan bela diri surgawi.
Perbendaharaan bela diri surgawi bagaikan dunia tanpa batas, yang menyembunyikan segala macam keberadaan di dalamnya. Pada saat ini, Fang Han telah memasuki formasi besar air lemah. Air lemah, yang memiliki daya korosif yang sangat kuat, sama sekali tidak dapat menghalanginya, sebaliknya, air tersebut terus dimurnikan dan ditingkatkan oleh seni racun agung dan seni 5 elemen agung miliknya. Air lemah juga merupakan air, karena merupakan air, maka ia harus dikendalikan oleh seni 5 elemen agung. Putri ketujuh, jauh di dalam formasi besar air lemah ini, apakah ada artefak Dao tingkat tertinggi, panji pasang surut Kaisar Hitam? Katakan padaku, dengan kekuatanku, bisakah aku mengumpulkan artefak Dao tingkat tertinggi ini? Menghadap putri ketujuh dari klan rubah, Fang Han tiba-tiba bertanya. Ini, putri ketujuh ragu sejenak. Dia baru saja melihat gerakan Fang Han yang mengguncang bumi, langsung mengubah Baliming dari sekte iblis mata air kuning, memurnikan kepala Aula-Aula Yama, dan bahkan memurnikan iblis kembar jiwa pengembara, belum lagi mengalahkan klon Shu Siwi. Klan rubah sangat berpengetahuan luas, mereka memiliki informasi tentang semua raksasa alam rahasia keabadian di dunia besar Xuan Huang. Belum lagi seorang ahli tak tertandingi seperti Shu Siwi yang telah melangkah ke alam posisi surgawi. Posisi surgawi, tingkat ke-6 dari alam rahasia panjang umur, hanya selangkah lagi menuju dunia sendiri dan memurnikan artefak Dao tingkat tertinggi, sementara tingkat ke-7, alam raja dunia, merupakan titik balik yang menunjukkan bahwa seseorang pada dasarnya telah mencapai jalan keabadian. Menjadi raja dunia, bukan hal yang sepele. Saudari ketujuh, bagaimana Fang Han ini bisa menjadi begitu ganas? Sudah berapa lama? Putri sulung juga terkejut. Sungguh, orang ini terlalu ganas. Dia membunuh orang begitu melihatnya, menjarah harta karun sihir, dan memakan daging dan darah untuk memurnikannya. Namun di permukaan, dia begitu lembut. Dia benar-benar pewaris yang mulia iblis Qi Yuan. Putri Silverbell juga bergidik. Namun, dengan bantuan orang ini, klan rubah kita mungkin benar-benar dapat memperoleh segel semua makhluk di kedalaman perbendaharaan bela diri surgawi. Jika dia berhasil mendapatkan panji pasang surut Kaisar Hitam ini, dia mungkin bisa menekan kuali naga api Kaisar Api. Pada saat itu, dengan kultivasi ganda air dan api, dan seni 5 elemen agung yang ditingkatkan ke tingkat yang tak terbayangkan, pencapaiannya akan tak terbatas. Ada banyak orang yang mengambil harta karun kali ini. Belum lagi hal lainnya, Sekte Tai telah merencanakan langkah ini selama ribuan tahun, secara khusus merekrut reinkarnasi Dewa Api dan reinkarnasi Dewa Air sebagai murid, hanya untuk mendapatkan 2 artefak Dao tingkat tertinggi ini. Saya khawatir mendapatkannya tidak semudah itu. Terlebih lagi, artefak Dao tingkat tertinggi itu sendiri sangat kuat, bahkan artefak Dao tingkat tertinggi yang terlemah pun setara dengan tokoh terkemuka di alam penciptaan. Mari kita lihat bagaimana Fang Han akan bertindak. Ketujuh putri dari klan rubah berdiskusi di antara mereka sendiri. Fang Han tentu saja mendengar semuanya. Saudara Taois Fang Han, karena Anda ingin mengumpulkan panji pasang surut Kaisar Hitam, Anda harus turun ke inti formasi besar air lemah ini untuk menemukan petunjuk. Namun, Anda harus berhati-hati terhadap rencana Sekte Tai. Saya tentu akan mengurusnya. Tubuh Fang Han berkelebat di air lemah, bergerak dengan sekuat tenaga menuju kedalaman. Di sekeliling tubuhnya, cahaya hitam samar-samar muncul. Di dalam cahaya hitam itu, bayangan Kaisar Hitam dan penguasa air muncul. Di bawah gempuran tinju Kaisar Hitam penguasa air lemah hampir tidak mampu menghalangnya, dan beberapa arus bawah di dalamnya juga hancur akibat gempuran tersebut. Di dalam formasi besar air lemah, terdapat juga banyak arus bawah yang berbahaya. Arus bawah tersebut sangat ganas, dengan pusaran air yang datang bertubi-tubi, yang dengan mudah mampu menghancurkan manusia berkeping-keping. Dominasi tertinggi tinju penguasa air Kaisar Hitam atas dunia. Fang Han membelah tangannya dan melancarkan 1 miliar pukulan berturut-turut, setiap pukulan membawa kekuatan besar 100 juta kuda yang sedang berlari kencang. Seketika, badai air meletus di formasi besar air lemah ini. Di dalam badai air ini, kecepatan Fang Han menjadi lebih cepat, dan ki astral penguasa airnya tampak memiliki rasa harmoni antara langit dan manusia dengan seluruh formasi besar air lemah. Dalam harmoni antara langit dan manusia ini, Fang Han merasakan bahwa sebuah kekuatan dahsyat terpendam di kedalaman formasi besar air lemah. Kekuatan ini tidak kalah dahsyatnya dengan kekuatan kota guntur yang dahsyat, kemungkinan besar itu adalah keberadaan artefak Dao tingkat tertinggi, panji pasang surut Kaisar Hitam. Tubuhnya bergerak lagi, dan dia bergerak ke bawah. Tiba-tiba, dia melihat bahwa seluruh air lemah itu 10 kali lebih padat, dan setiap tetes air lemah itu beratnya 1000 jin. Di dalam air lemah itu, beberapa dewa air transparan lahir, mengenakan baju zirah air dan memegang trisula. Kekuatan para dewa air ini hampir tidak kalah dengan raksasa abadi. Tentu saja, mereka tidak dapat menyerap ki primordial alam abadi, mereka hanya sebanding dengan raksasa abadi dalam hal kekuatan. Fang Han tidak berbicara, juga tidak bergerak, dia hanya memperhatikan para dewa air itu berenang di sekitarnya.
Para dewa air itu pun tidak datang untuk menyerang, mereka sangat damai dan jinak. Ada apa? Kenapa kau tidak masuk saja, rekan Taois Fang Han? Putri ketujuh menatap Fang Han dengan bingung. Seseorang datang. Fang Han sedikit menggerakkan tubuhnya dan menunggu dengan tenang. Itu orang-orang dari Sekte Tai datang untuk mengambil panji pasang surut Kaisar Hitam, kalau aku tidak salah. Begitu suaranya berhenti, air lemah di kejauhan secara otomatis terbelah, dan sekelompok orang berjalan mendekat dengan langkah seperti naga. Di antara mereka, ada seseorang, Hua Tiandu. Ada juga orang lain, tak lain dan tak bukan adalah Yan Shuitian. Sisa orang-orang terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengikuti di belakang Hua Tiandu. Kelompok itu terdiri dari Tetua Agung Sekte Yuhua, Dewa Pembasmi Iblis Deng Ao, Yang Mulia Berwajah Hijau, Tuan Pedang Kelima, San Sihua, Tuan Tao, dan beberapa tetua agung lainnya dari Sekte Yuhua. Di belakang Yan Shuitian terdapat Cirong Tian dan beberapa tetua agung lainnya dari Sekte Tai, Tai Hong Tian dan Tai Batian, yang semuanya merupakan tokoh-tokoh di atas alam gua surga hukum ruang. Kedua pasukan ini tiba di sini dan langsung melihat Fang Han, dan semuanya terkejut. Fang Han! Swiss! Baik Sekte Yuhua maupun Sekte Tai, hampir semua orang secara bersamaan mengangkat harta sihir mereka. Hua Tiandu bahkan pucat pasi, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Fang Han, kau penghalang jahat, bagaimana kau bisa muncul di sini? Kau benar-benar datang ke gelombang ruang waktu untuk merebut harta karun tanpa perintah sekolah. Siapa yang menyuruhmu datang? Dewa Pembasmi Iblis Deng Ao tiba-tiba melangkah maju dan menunjuk Fang Han, berteriak, mundur cepat, jangan merusak dirimu sendiri. Tindakanmu harus dilaporkan kepada Dewan Tetua Agung kami sebelum kau dapat bertindak, jika tidak, kau akan dipenjara. Apa? Tubuh Fang Han bergerak, dan niat membunuh muncul di wajahnya, haha. Deng Ao, kau benar-benar telah menjalani masa tuamu dengan sia-sia. Di Sekte Yuhua, aku menghormati 3 orang suci dan Feng Baiyu dan tidak berurusan denganmu. Hari ini, kau berani muncul di hadapanku. Apakah pelajaran dari terakhir kali belum cukup? Jangan sombong di hadapanku tanpa kekuatan yang cukup. Kau sedang mencari kematian, tahukah kau? Kali ini, kau benar-benar tamat. Fang Han sudah lama merasa tidak puas dengan Dewa Pembasmi Iblis Deng Ao, tetapi jauh di dalam istana surgawi Yuhua, dia tidak bisa berurusan dengannya. Di sekolah, membunuh tetua agung adalah sebuah tabu besar. Sekalipun 3 orang suci Yuhua waspada terhadap Kaisar Manusia berjulukan Kuas, mereka tidak bisa begitu saja membiarkan Fang Han membunuh Deng Ao. Itu sama saja dengan seluruh sekolah kehilangan muka. Namun sekarang, situasinya berbeda. Di dalam formasi besar air lemah, Fang Han membunuh Deng Ao, tanpa diragukan lagi, sepenuhnya mungkin dilakukan. Setelah Fang Han memperoleh harta karun bela diri surgawi, kekuatannya akan meningkat 100 kali lipat, dan pada saat itu, 3 orang suci Yuhua dan Feng Baiyu tidak akan bisa berkata apa-apa. Selain itu, karena orang-orang dari Sekte Yuhua berada di pihak orang-orang dari Sekte Tai, Fang Han bermaksud untuk memusnahkan mereka semua untuk membalas dendam. Adapun kemarahan Kaisar tertinggi surga dan yang lainnya, Fang Han tidak peduli sekarang. Dengan perlindungan dari Kaisar Manusia, dia bisa melarikan diri kapan saja. Selain itu, seni takdir kecil mengganggu rahasia surgawi, sehingga Kaisar tertinggi surga sama sekali tidak akan mampu menghitung keberadaan Fang Han atau mengejarnya. Justru karena alasan inilah, saat mereka bertemu, Fang Han menyerang tanpa ampun. Dengan serangan telapak tangan yang dahsyat, dia menyerang, jari-jarinya gemetar saat dia secara beruntun melepaskan beberapa dari 3.000 dao agung, seni keterikatan agung, seni pembekuan agung, seni wujud naga agung, seni transendensi agung, dan seni cakrawala agung. Pertama, benang-benang putih terjalin, membekukan segala sesuatu dalam radius 1000 mil, diikuti oleh kekuatan besar wujud naga, transendensi cahaya Buddha, dan bombardir terus-menerus dari tangan langit. Dewa Pembasmi Iblis Deng Ao tidak menyangka Fang Han akan berani menyerangnya saat mereka bertemu. Namun, dia juga seorang ahli di alam gua surga, dan reaksinya sangat cepat. Ekspresi amarah muncul di wajahnya, dan saat menyerang, dia melepaskan seni yin yang agung, menyerang dengan ganas untuk memblokir 3.000 dao agung milik Fang Han. Kunang-kunang berani bersaing dengan bulan yang terang. Fang Han tertawa dingin. Dengan memutar telapak tangannya, jurus 5 elemen agung mengalir sesuka hati, menghancurkan jurus yin yang agung. Lalu dia melangkah maju lagi dan melayangkan pukulan. Tinju itu menembus alam hampa, muncul di tubuh Dewa Pembasmi Iblis Deng Ao, dan dengan pukulan seni tirani Raja Agung, dia menyerang jantungnya. Bang! Sebuah lubang besar muncul di tubuh Deng Ao. Dia menjerit kesakitan, mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya untuk memperbaikinya, sambil buru-buru membuka gua surganya sendiri. Namun semua itu sia-sia. Bagaimana mungkin Fang Han membiarkannya pergi? Setelah tinjunya menembus tubuhnya, jari-jarinya berubah lagi, dan pancaran cahaya ilahi memercik, menembus ke gua surga Deng Ao. Itu adalah operasi 5 elemen. Ki sejati dan seni memotong agung, menembus gua surga Deng Ao.
pengumpulan pengetahuan Fang Han sangat mendalam. Di alam yang sama, selain binatang suci dan binatang buas yang memiliki bakat unik dan langka di alam semesta, bahkan anak-anak kesayangan surga seperti klan naga dan ras dewa pun bukanlah tandingannya. Bagi para kultivator biasa, bahkan tokoh-tokoh mitos dari alam gua surga, Fang Han mampu menangani 3 orang sekaligus tanpa masalah. Ini bahkan tanpa menggunakan diagram pegas kuning. Jika dia menggunakan diagram pegas kuning, dia bahkan bisa menangani 5. Akumulasi kekuatan Fang Han terlalu besar, dan meningkatkan realm-nya bukanlah hal yang mudah. Seandainya dia tidak menjarah kemana-mana untuk memperjuangkan secercah kesempatan itu, dia mungkin tidak akan mampu maju selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Namun begitu dia naik level, kekuatan itu benar-benar menakutkan. Deng Ao, sang immortal agung pembunuh iblis, kini hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik. Fang Han, hentikan! Beraninya kau bertindak sembrono seperti itu? Meskipun saat ini kau adalah wakil ketua sekte Yuhuaku, kedudukanmu hanya setara dengan tetua agung. Kau benar-benar berani menyerang tetua agung dengan kekuatan mematikan seperti itu, apa kau tidak ingin hidup? Melihat dewa agung pembunuh iblis dalam bahaya, sesama anggota sekte Yuhua tetua agung San Sihua bahkan tidak berpikir panjang, langsung melompat keluar. Dengan gerakan tubuh dan putaran telapak tangannya, dia melemparkan 3 jimat. Begitu jimat-jimat itu dilemparkan ke tubuh Deng Ao, jimat-jimat itu mulai terbakar hebat, menembus tubuhnya dan menyebabkan kekuatan sihirnya meroket. Saat kekuatan sihirnya melonjak, Deng Ao terbang ke atas, menyerang dengan telapak tangannya, membalas serangan Fang Han, sambil merong. Saudara-saudara Taois dari sekte Tai, rintangan jahat ini adalah pengkhianat sekte Yuhuaku, Fang Han, yang telah memasuki jalan iblis. Semuanya, mari kita bergabung dan bunuh dia. Meskipun Deng Ao mengetahui kekuatan Fang Han, dengan dukungan massa, dia tidak takut, terutama dengan tokoh-tokoh sekte Tai, di antara mereka terdapat sosok-sosok yang tak terduga. Jika mereka bergabung, bukan tidak mungkin untuk membunuh Fang Han. Saat ini, semua orang berada di dalam formasi besar air lemah. Biasanya, formasi besar air lemah ini bahkan dapat mengikis artefak Dao, dan para ahli biasa tidak dapat memasukinya. Namun, Yan Shuitian sangat tangguh, dengan dia sebagai pusatnya, ruang hampa terbentuk dalam radius 3.000 mil dari formasi besar air lemah, dan air lemah sama sekali tidak dapat menembusnya. Selain itu, Yan Shuitian dan seluruh formasi besar air lemah menyatu sempurna, saling menggemakan, meningkatkan kekuatannya seperti naga yang kembali ke laut. Sejak melihat Fang Han, mata indah Yan Shuitian terus berkedip, seolah sedang memikirkan sesuatu. Di luar dugaan, Fang Han ternyata telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Sungguh mengesankan. Aku mendengar bahwa dia telah mengembangkan tubuh abadi dan pergi ke sekte Yuhua, membunuh banyak orang dari aliansi Tiandu, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia sebenarnya telah mencapai alam gua surga. Aku hanya berhasil mencapai titik kultivasi ini karena roh artefak dari tungku ilahi abadi menanamkan kekuatan ke dalam diriku, campur tangan artefak abadi bukanlah hal yang sepele. Bagaimana Fang Han berbudidaya hingga tahap ini? Haruskah aku mengkhianati sekolah secara langsung sekarang? Dan memihak padanya? Yan Shuitian bergumul hebat di dalam hatinya. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar, istriku yang patuh, kau ternyata juga telah mencapai alam gua surga. Tapi kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku, dan kamu tidak perlu menyerang, cukup berpura-puralah menjadi musuhku. Kau adalah seseorang yang berniat untuk mengincar posisi pemimpin sekte Tai, jadi jangan bertindak impulsif. Begitu mendengar suara itu, Yan Shuitian langsung merasa panas di sekujur tubuhnya, teringat akan saat-saat intim bersama Fang Han. Namun, kini dia juga menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Untuk bersaing memperebutkan posisi terakhir di sekte Tai, dia harus menunggu hingga kaisar tertinggi surga dan semua ahli naik ke alam abadi, dan setelah dia merebut posisi di sekte Tai, maka segalanya akan mudah ditangani. Yan Shuitian, Fang Han ini garang dan mendominasi. Anda tidak perlu menyerang. Gunakan Grotto Heaven Anda untuk mendukung formasi besar air lemah, masuki itu, dan gunakan jimat pemanggilan ilahi agung untuk memanggil roh artefak Panji Pasang Surut Kaisar Hitam. Semoga Anda bisa mengambilnya. Setelah Anda mengumpulkan artefak Dao tingkat tertinggi ini, bantulah Cirong Tian untuk mendapatkan kuali naga api Kaisar Api, dan kembalilah bersama untuk menghadapi Fang Han. Dengan begitu Anda dapat sepenuhnya menundukkannya. Sekte Tai Tetua Agung di belakang Yan Shuitian penuh dengan aura yang mendominasi, tinggi, dengan mata hijau zamrud yang bercampur dengan warna merah tua. Di dalam tubuhnya, sebenarnya ada aliran fragmen waktu, seolah-olah dia tidak akan pernah menua. Sebenarnya, ini adalah sosok yang telah memahami hukum waktu dan mencapai tingkat keempat dari alam rahasia panjang umur, yaitu alam Yo Guang. Tai Batian. Sosok seperti itu memiliki umur yang panjang, jauh lebih tinggi daripada alam gua surga. Setelah memahami hukum waktu, efek yang paling signifikan adalah bahwa kekuatan waktu yang menyatu ke dalam daging dan darah tubuh dapat menunda penuaan, meningkatkan umur, dan memungkinkan seseorang untuk hidup lebih lama. Kekuatannya lebih besar, dan tingkat kemampuannya menghirup ki primordial alam abadi sudah tidak perlu diragukan lagi.
Sosok seperti itu beberapa kali, atau bahkan 10 kali, lebih kuat daripada seorang ahli dari alam gua surga. Alam rahasia panjang umur menjadi semakin dahsyat di setiap levelnya. Setiap kali seseorang naik level, perubahan mendasar akan terjadi. Tai Batian ini benar. Kau pergi dulu untuk mendapatkan panji pasang surut Kaisar Hitam, lalu aku akan menyusulmu untuk membunuh Cirongtian dan mendapatkan kuali naga api Kaisar Api. Jika tidak, jika Cirongtian tidak mati dan mendapatkan kuali naga api Kaisar Api, itu akan menjadi ancaman besar bagi posisimu sebagai pemimpin sekte. Namun jika kau memperoleh panji pasang surut Kaisar Hitam, kekuatanmu akan meningkat pesat, dan kau akan menjadi wakil pemimpin sekte Tai yang sejati, penerus surga kekacauan agung. Aku akan perlahan-lahan membantumu naik tahta. Pikiran ilahi Fang Han ditransmisikan secara samar-samar ke dalam hati Yan Shuitian. Pikiran ilahi Fang Han sungguh ajaib, dia bahkan menerima fluktuasi mental Tai Batian. Dan dia menyampaikannya secara diam-diam agar bisa berbicara denganku. Yan Shuitian tidak berani mengirimkan fluktuasi mental kepada Fang Han, karena takut ketahuan, dia tidak mengetahui seni takdir tingkat rendah. Cepat pergi! Tai Batian tiba-tiba menampar telapak tangannya ke aura pelindung Yan Shuitian, mengirim seluruh tubuhnya langsung ke kedalaman formasi besar air lemah, jelas takut Fang Han akan melukainya. Dan tetua agung lainnya, Tai Hongtian, mengirim Cirongtian ke dalamnya. Momen perubahan ini terjadi secara tiba-tiba. Lindungi Hua Tiandu. Saat San Sihua membantu Deng Ao melawan Fang Han, ia juga melindungi Hua Tiandu. Kemudian, sambil membuka mulutnya, dia meludahkan untayan panjang. Tali-tali ini sebenarnya mirip dengan tali yang tertinggi dari ayam surgawi, dia adalah guru dari guru sesuai keinginanmu, dan metode pemurnian jenis harta karun sihir tali ini persis seperti yang dia ajarkan. Ini adalah metode pemurnian artefak Dao tingkat tertinggi kuno, tali pengikat abadi Daluo, yang kadang-kadang ia peroleh. Dia telah memurnikan total 4 artefak Dao tingkat menengah, membentuk susunan besar, yang kemudian dia sebarkan untuk menjerat Fang Han. Fang Han ini benar-benar keterlaluan. Saya harus bertindak untuk memberinya pelajaran. Tuan Pedang Kelima juga benar-benar tidak tahan dengan kegarangan dan sifat dominan Fang Han, meskipun kau telah mengkultivasi banyak dari 3.000 Dao Agung, dengan begitu banyak dari kami yang bertindak, apakah kami takut tidak bisa menghadapimu? Jika kau mengeluarkan kuas Kaisar Manusia, mungkin Sekte Tai akan memiliki cara untuk merekrutmu. Jika kami membiarkanmu membunuh Deng Ao begitu saja, apa yang akan terjadi jika kau membunuh kami nanti? Tuan tahu, tingkat kekuatan Anda lebih tinggi daripada Fang Han, mengapa Anda tidak segera bertindak? Jika Fang Han ini mendapatkan kekuatan, tak satu pun dari kita para tetua agung Sekte Yuhua akan memiliki akhir yang baik. Yang mulia berwajah hijau juga mengeluarkan siulan panjang. Keempat ahli hebat itu bertindak serentak, harta karun sihir mereka menghujani, hampir menyelimuti Fang Han di dalamnya. Setelah Yan Shuitian pergi, aliran air lemah seharusnya kembali menutupi semuanya, tetapi malah didukung oleh Sekte Tai. Tetua Agung. Tetua Agung ini adalah seorang wanita dengan rambut hijau panjang dan mata pucat, tampak seperti orang sakit yang telah lama menderita, seorang wanita cantik dengan penampilan yang lemah, tetapi ia tak terduga. Dia tidak mengatakan apapun, tidak melepaskan gua surganya, dan tidak melakukan gerakan apapun, namun air lemah itu secara otomatis mengeras, membentuk bola besar seperti kristal. Metode ini bahkan membuat jantung Fang Han berdebar ketakutan. Dan Tai Hongtian dan Tai Batian juga melangkah maju, melayangkan pukulan. Aliran energi bencana berkumpul, dan bencana surgawi kiamat turun ke seluruh dunia, sepenuhnya menyelimuti Fang Han di dalamnya. Seni bencana besar. Fang Han, kali ini, aku akan melihat kemampuanmu. Memang benar kau mendapat dukungan dari Kaisar Manusia, tapi aku sudah memberitahu guru leluhur. Kaisar tertinggi surga, kabar bahwa Anda memiliki kuas Kaisar Manusia. Dia pasti punya cara untuk menghadapimu. Dibandingkan dengan Sekte Tai, kau sama sekali tidak layak disebut-sebut. Hua Tiandu menghitung dengan kejam dalam hatinya. Deng Ao, San Sihua, Pendekar Pedang Kelima, dan Yang Mulia berwajah hijau dari Sekte Yuhua, bersama dengan Tai Hongtian dan Tai Batian dari Sekte Tai, semuanya menyerang Fang Han bersama-sama. Dalam sekejap, kemampuan ilahi ditembakkan secara membabi buta, bencana turun, dan cahaya harta karun yang tak berujung sepenuhnya menyelimuti tubuh Fang Han. Betapa kejamnya kekuasaan ini. Sepertinya, bahkan jika aku terbuat dari besi, aku tidak akan mampu menahan begitu banyak paku besi. Pada saat ini, Fang Han merasakan tekanan yang sangat besar, rasanya seperti derap kaki 100 miliar kuda ganas yang menghantamnya begitu keras hingga ia tidak bisa bernapas. Serangan gabungan dari begitu banyak tetua agung ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah planet. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa seorang ahli alam gua surga dapat meledakkan sebuah planet hanya dengan lambaian tangan, mereka tentu dapat menyebabkan sebuah planet hancur dan berubah menjadi meteoroid yang tersebar di seluruh alam semesta dalam 1 hari. Mereka bahkan dapat membentuk banyak formasi besar dalam 3 hari dan menggunakan kekuatan ruang untuk menggeser posisi sebuah planet. Sekarang, di alam yang sama, Fang Han dapat menghadapi 3 ahli alam gua surga. Dan itu pun hanya jika ketiga ahli tersebut bekerja sama dan melakukan formasi serangan gabungan, jika tidak, mereka akan dibunuh oleh Fang Han satu persatu.
Namun, jumlah penyerang tetua agung kini mencapai 6 orang, dan ada juga Taibatian, seorang makhluk satu alam lebih tinggi darinya, yang telah memahami hukum waktu dan mencapai tingkat keempat alam rahasia panjang umur, alam Yao Guang. Alam ini menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar daripada gabungan kelima alam lainnya. Setiap pukulan yang dilayangkannya mengandung kekuatan aliran waktu. Jika pukulan itu mengenai tubuh Fang Han, umurnya akan berkurang berkali-kali lebih cepat, menyebabkannya menua seketika. Selain itu, karena Fang Han belum mencapai alam tersebut, dia sama sekali tidak dapat melawan hukum waktu. Jika bukan karena perlindungan diagram mata air kuning, dia kemungkinan besar akan menderita luka parah. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tanpa menggunakan jurus racun agung, Fang Han tidak mampu mengalahkan Taibatian. Namun, Fang Han kini memiliki diagram mata air kuning yang melindungi tubuhnya. Sebagai artefak Dao tingkat tertinggi, hanya dengan semburan ki asal dan kobaran kekuatan yang murni, pakaian yang dibentuk oleh diagram mata air kuning mengembang, dan mampu menangkis semua serangan. Bahkan tinju Taibatian pun tak berdaya melawannya. Seni bencana besar bahkan kurang mampu menembus tubuhnya. Kalian sedang mencari kematian. Berani mengepungku, kalian semua akan mati. Melihat para tetua agung Sekte Tai dan Sekte Yuhua menyerangnya, menekannya begitu keras hingga ia hampir tidak bisa bernapas, Fang Han tak kuasa menahan amarahnya. Namun, emosinya tetap sangat tenang. Ia tidak membiarkan Fang Qingsui bertindak, sebaliknya, ia bertepuk tangan berulang kali, melepaskan seni racun agung. Gelombang gas beracun menyebar, tetapi kali ini, ki sejati beracun itu tidak menyebar. Sebaliknya, tiba-tiba terkondensasi di udara, berubah menjadi 6 anak panah beracun. Dalam sekejap, mereka berputar ratusan juta kali dan melesat ke arah Deng Ao, yang mulia berwajah hijau, San Sihua, Tuan Pedang Kelima, Tai Hong Tian, dan Taibatian. Masing-masing dari 6 anak panah beracun itu berisi jimat beracun, dan gas beracun di dalamnya mengembun menjadi berbagai kepala iblis seukuran semut yang meraung tanpa henti, menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ini tidak baik, ini adalah seni racun agung. Semuanya berhati-hatilah. Racun dari rintangan jahat ini, aku tidak tahu jenis gas beracun apa yang dia olah, tetapi kekuatannya luar biasa dan dapat mengabaikan alam, mengikis segalanya. Taibatian tiba-tiba bergerak. Menghadapi panah-panah beracun itu, dia menjentikan jarinya. Dari sela-sela jarinya, 6 pil obat yang harum terbang keluar. Ke-6 pil obat itu bertabrakan dengan 6 panah seni racun agung hampir seketika. Bang, bang, bang. Dengan 6 ledakan keras, 6 pil obat dan 6 anak panah dari seni racun agung meledak secara bersamaan. Seketika, 6 pil obat berubah menjadi kabut yang dipenuhi aroma obat, menghalangi gas beracun dari seni racun agung. Pikiran Fang Han bergejolak, dia merasakan bahwa gas beracun dari seni racun agung telah sedikit menyebar, strukturnya terganggu oleh 6 pil obat. Ada tanda-tanda reaksi balik. Sialan, apa sih 6 pil obat ini? Pil ini benar-benar bisa menahan seni racun agungku. Jika seni racun agung itu berbalik menyerangku, bahkan aku pun tidak akan mampu menahannya. Fang Han menggerakkan seluruh tubuhnya, mengaktifkan jimat Buddha Raja Duniawi yang bebas. Semburan cahaya Buddha berkedip, dan dia menarik kembali ki sejati racun besar, menekan dan memadatkannya kembali menjadi sebuah jimat. Jika dia tidak memiliki jimat Raja Buddha yang bebas dari duniawi, dia pasti akan meninggalkan ki sejati yang beracun itu saat itu juga, jika tidak, menariknya kembali ke tubuhnya sendiri akan berarti kematian yang pasti. Fang Han, ini adalah pil wangi surgawi yang dimurnikan oleh Kaisar Langit Tertinggi. Pil ini dirancang khusus untuk menahan seni racun agung. Hanya hal-hal yang dimurnikan oleh seseorang dari alam Kaisar Langit Tertinggi yang dapat menahan seni racun agung. Fang Qingsui tiba-tiba mengirimkan pikiran ilahi kepada Fang Han. Kaisar tertinggi surga tidak mungkin bisa menghitung sihir Taois apa yang kumiliki, pasti pengkhianat Hua Tiandu yang memberitahunya, itulah sebabnya dia memurnikan pil wangi surgawi untuk menahan seni racun agungku. Rencananya kali ini sangat dalam, aku harus waspada terhadap orang ini yang muncul kapan saja. Kaisar manusia, jangan ungkapkan dirimu. Kakak senior Qingsui, kakak senior Yao Guang, dan aku akan bergabung untuk menghancurkan para bajingan ini. Kemudian kita akan menembus lebih dalam ke pusat perbendaharaan bela diri surgawi. Melihat seni racun agung yang ditahan oleh pil wangi surgawi, Fang Han berulang kali mengubah tubuhnya, mengecilkan diagram mata air kuning menjadi bola. Dia membiarkan kemampuan ilahi para tetua agung itu menghujani diagram mata air kuning, sementara dia bergerak ke segala arah, melepaskan sihir Taois lainnya untuk melancarkan serangan sengit terhadap keenamnya. Kini Fang Han tidak dapat mengaktifkan roda reinkarnasi karena ia memiliki kurang dari 10 miliar pil yang murni. Tanpa serangan dari bayangan roda reinkarnasi, kemampuannya sangat melemah, dan ia tidak dapat melepaskan serangan dahsyat. Tepat saat itu, Fang Qingsui mengeluarkan teriakan panjang dan muncul dari diagram mata air kuning. Kota guntur dahsyat di tangannya berputar kencang, dan petir yang tak terhitung jumlahnya meletus darinya. Feng Yao Guang juga berdiri di atas kota guntur dahsyat, dengan cahaya kristal tak berujung muncul di atas kepalanya.
Karakter-karakter mendalam keluar dari mulutnya, sebelum langit dan bumi terbuka, Grand Mist ada di dalam, Dao Surgawi beroperasi. Cahaya kristal tak berujung itu berubah menjadi aliran energi murni, menyapu ke arah kerumunan. Setelah Feng Yaoguang memurnikan 2 iblis jiwa pengembara dan memperoleh pecahan ruang dari 2 kepala iblis agung, esensi dan kinya akhirnya naik ke alam gua surga. Terlebih lagi, roh artefak dari cermin Kaisar Surgawi telah terbangun secara signifikan. Cahaya kristal itu mewujudkan seorang wanita cantik dengan kepala manusia dan tubuh ular di atas kepala Feng Yaoguang. Wanita ini melingkarkan tubuhnya, menyerupai karakter, Dao, dan aura yang membuat semua hal di langit dan bumi tunduk terpancar dari bayangan wanita itu. Wanita ini segera mengincar tetua agung sekte Tai, Tai Hongtian. Tai Hongtian 1 tingkat lebih lemah dari Tai Batian. Meskipun kultivasinya lebih kuat dari Deng Ao, itu tidak bisa dibandingkan dengan Feng Yaoguang. Kaisar Surgawi. Melihat bayangan wanita ciptaan Feng Yaoguang yang mengarah padanya, Tai Hongtian gemetar seluruh tubuhnya. Ia tentu saja dapat mengetahui bahwa bayangan wanita ini adalah wujud Kaisar Langit kuno, dan tekanan yang ditimbulkannya membuat lubuk jiwanya bergetar. Secara naluriah, tubuhnya menghindar, berusaha mati-matian menghindari tatapan tajam Kaisar Langit, tetapi sudah terlambat. Di bawah tatapan mata Kaisar Langit, seberkas cahaya kristal, tipis dan panjang, muncul. Meskipun tidak memiliki kekuatan dahsyat dari meriam petir kuno abadi, daya tembusnya mampu membakar jiwa. Mata surgawi, mata surgawi, mata surga kekaisaran. Tai Hongtian merong liar, tubuhnya berubah berulang kali, berteleportasi melalui banyak ruang paralel, tetapi itu sia-sia. Sinar kristal yang tipis dan panjang itu telah menembus tubuhnya, dan seketika itu juga, tubuhnya mulai terbakar, seperti pilar api kristal. Apa yang terjadi? Tai Hongtian. Tai Batian juga terkejut. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengaktifkan domain-nya, menyelimuti Tai Hongtian di dalamnya. Di dalam gua surga, kekuatan waktu bekerja, seketika menekan api kristal pada Tai Hongtian. Namun, dengan ini, Tai Batian, yang paling mengancam untuk sementara dilumpuhkan. Fang Han segera merasa jauh lebih tenang. Di bawah perlindungan kota petir dahsyat Fang Qingsui, dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Di tengah gemuruh, pagoda 8 divisi berputar kencang dan terbang keluar, dengan cahaya harta karun memancar liar dari dalamnya. Panji pagoda Darani, bendera pertempuran darah besi, ranjang naga Kaisar Bintang, dan tongkat Dishi, keempat artefak Dao tingkat tinggi ini, berputar liar di sekitar pagoda 8 divisi. Semua ahli di dalam pagoda 8 divisi dengan ganas mengerahkan kekuatan sihir dan ki asal mereka, mendorong keempat artefak Dao tingkat tinggi ini untuk melepaskan kekuatan terkuat mereka. Fang Han bagaikan serigala atau harimau. Dia menyemburkan napas ki asal, dan seni takdir kecil dilepaskan sekali lagi. Sebuah suara menggema di medan perang, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan takdir. Boom! Di bawah perlindungan diagram mata air kuning, Fang Han langsung menyerbu gua surga Tai Batian. Mengabaikan gangguan kekuatan waktu di dalamnya, dia menangkap Tai Hongtian dalam satu gerakan cepat. Kau mencari kematian. Melihat Fang Han benar-benar berhasil menerobos masuk ke gua surganya, Tai Batian langsung diliputi amarah yang tak terkendali. Gua surga adalah benteng seseorang, yang memiliki kemampuan untuk mengubah hukum. Umumnya, jika seseorang menerobos masuk ke gua surga, mereka hampir pasti akan dikalahkan, tetapi sekarang Fang Han memiliki perlindungan dari diagram mata air kuning, dia sama sekali tidak bisa dibunuh. Bencana datang, 10.000 dunia hancur. Terima jurus ini dariku, tinju penghancur dunia. Tai Batian berdiri di tengah gua surga, seperti dewa atau makhluk abadi, dan seperti pilar yang menopang langit. Menghadapi Fang Han yang mengganggu, dalam amarahnya, dia melayangkan pukulan. Seluruh gua surga seketika bergetar, menghasilkan resonansi. Para dewa mengendalikan dunia, para dewa mendominasi segalanya. Bahasa yang diucapkan oleh para dewa adalah kebenaran. Apa yang dikatakan para dewa akan ada dan abadi. Fang Han bahkan lebih ganas daripada Tai Batian. Dia melayangkan pukulan yang sama. Dari dalam tubuhnya, jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk sebuah benda, Genesis. Benda itu persis merupakan kemampuan unik tertinggi dari ras dewa, penciptaan para dewa, sebuah penciptaan para dewa yang dapat menyaingi Dao Surgawi Hongmeng. Dua kemampuan ilahi bertabrakan di dalam gua surga Tai Batian, menghancurkan entah berapa banyak makhluk nyata dan tak nyata. Fang Han melihatnya, di dalam gua surga Tai Batian, sebenarnya ada beberapa bangsa, manusia, dan iblis surgawi yang terus berdoa. Ada juga beberapa makhluk hidup kuat yang bertahan hidup di banyak celah spasial, tetapi dalam bentrokan ini, surga gua surga yang telah susah payah dipupuk hancur berkeping-keping. Memanfaatkan momen ini, Fang Han mencengkeram Tai Hongtian, seperti elang yang mencengkeram anak ayam, dan dengan ganas mendorongnya ke dalam pagoda 8 divisi. Kalian semua, sempurnakan Tai Hongtian. Belum lagi Ba Liming di pagoda 8 divisi,
ditambah 9 ahli dengan tubuh abadi, yang berarti 10 ahli tubuh abadi. Ada juga Jialan, yang telah mencapai raksasa abadi. Alam, dan Raja Nether Hitam. Ada juga sekelompok orang dengan kemampuan ilahi tingkat ke-10. Tokoh-tokoh dalam Diving Heaven and Changing Fate, Bocah Nebula, Long Xuan, Cran Fairy, Sang Iblis Wanita, 8 anggota kunci dari Jialan Society, Yiyu, Su Yuer, dan lainnya, ditambah Putri Hong Yi. Orang-orang ini, dengan bantuan Fang Han dan bimbingan Kaisar Manusia, hanya selangkah lagi untuk memasuki alam rahasia panjang umur, tetapi hambatan ini lambat untuk diatasi. Seberapapun besar kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak dapat menembusnya. Namun kini, Fang Han menekan Tai Hong Tian dalam satu gerakan, dan 10 ahli tubuh abadi bersama para ahli lainnya, ditambah ratusan juta iblis langit, mengerahkan 4 artefak Dao tingkat tinggi. Mereka segera menghancurkan Tai Hong Tian. Meskipun Tai Hong Tian telah memahami hukum ruang dan merupakan ahli di alam gua surga, dia terluka parah. Dia telah ditusuk oleh mata kaisar langit milik Feng Yaoguang, seluruh tubuhnya terbakar, esensinya sangat rusak, dan dia telah dipukul dengan keras oleh Fang Han. Sekarang dia berada di ujung batas kemampuannya, jadi bagaimana dia bisa melawan kelompok serigala dan harimau di pagoda 8 divisi ini? Terlebih lagi, bahkan pada puncak kekuatannya sekalipun, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari 10 ahli tubuh abadi ditambah 4 artefak Dao tingkat tinggi. Seorang ahli alam gua surga mungkin mampu menggunakan hukum ruang untuk mengalahkan 10 ahli tubuh abadi gabungan, tetapi menambahkan 4 artefak Dao tingkat tinggi berarti kekalahan pasti, atau bahkan dimurnikan hidup-hidup, karena ada juga hukum ruang di dalam 4 artefak Dao tingkat tinggi tersebut. Beberapa artefak Dao tingkat tinggi bahkan memiliki kekuatan dunia. Dalam sekejap, Tai Hong Tian yang terluka parah, yang terkurung di dalam pagoda 8 divisi, dihancurkan dan diubah oleh banyak ahli yang dengan ganas melepaskan kemampuan ilahi mereka. Fang Han bahkan memisahkan sebagian dari pikiran ilahinya, menggabungkannya dengan ki asal dari pagoda 8 divisi, untuk sepenuhnya meningkatkan kekuatan harta karun terikat kehidupan ini, dan dengan satu putaran, dia menghancurkan Tai Hong Tian menjadi bubuk. Tai Hong Tian meraung, tetapi itu sia-sia. Fang Han, kau berani membunuhku? Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah tetua agung Sekte Tai. Aku memiliki jejak alam abadi di tubuhku. Aku memiliki pelindung di alam abadi. Jika kau membunuhku, kau akan menghadapi cobaan yang tak terbayangkan di masa depan. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak omong kosong? Pikiran ilahi Fang Han berubah berulang kali, dan tiba-tiba wajahnya muncul di ki asal seluruh pagoda 8 divisi. Wajah ini membuka mulutnya ke arah Tai Hong Tian, mengekstrak banyak fragmen hukum ruang dari tubuhnya, yang kemudian sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh menara pagoda 8 divisi. Kemudian, banyak harta karun sihir di tubuh Tai Hong Tian terbang keluar, hancur dan terurai oleh 10 ahli tubuh abadi. Tubuh Tai Hong Tian tidak memiliki artefak Dao tingkat tinggi, hanya artefak Dao tingkat menengah, tetapi roh artefak dari artefak Dao tingkat menengah ini dihancurkan oleh 10 ahli, dan tubuh utamanya dilemparkan ke dalam tungku 8 divisi. Kemudian, tungku 8 divisi itu menyemburkan ki asal yang bergelombang, memberi nutrisi kepada banyak harta karun sihir. Dan semua kemampuan ilahi di dalam seluruh tubuh Tai Hong Tian ditelan oleh Fang Han, di antaranya adalah seni bencana besar, yang kebetulan menyatu ke dalam jimat seni bencana besar Fang Han. Boom! Seni bencana besar Fang Han, yang telah ia kembangkan sendiri, tidak pernah mencapai kesempurnaan. Sekarang, setelah memperoleh ki bencana yang telah diperjuangkan Tai Hong Tian untuk dikembangkan selama setidaknya puluhan ribu tahun, akhirnya mencapai prestasi utama. Sebagai kemampuan ilahi yang termasuk dalam 10 besar 3000 Dao Agung, seni bencana besar benar-benar tak tertandingi kekuatannya, terutama karena Tai Hong Tian adalah seseorang yang telah mendalaminya, rune seni bencana besarnya jauh lebih lengkap daripada milik Fang Han. Setelah Fang Han menyerap seni bencana besarnya, seluruh tubuhnya tampak bergetar dengan aura kehancuran dunia, dan dengan gerakan santai, segala macam bencana akan turun. Begitu seni malapetaka besar mencapai kesempurnaan, gua surganya dipenuhi dengan bayangan gunung berapi, gempa bumi, badai es, wabah penyakit, hantu, dan dewa-dewa yang berkelap-kelip di dinding kristal, dan kekuatan ledakannya menjadi semakin tirani. Awalnya, kekuatannya adalah 20 miliar tenaga derap kuda, dan sekarang, kekuatannya telah meningkat sebesar 5 miliar, mencapai angka yang menakutkan yaitu 25 miliar. Terlebih lagi, serangannya lebih mematikan. Sekarang dia bisa menghancurkan gunung menjadi ketiadaan hanya dengan hembusan napas lembut. Tai Hong Tian dipenuhi dengan harta karun, kemampuan ilahinya secara langsung meningkatkan kekuatan Fang Han, fragmen hukum ruang dan beberapa artefak Dao tingkat menengah memungkinkan tubuh utama pagoda 8 divisi untuk memiliki kemampuan untuk maju, dan adapun esensi dalam tubuhnya, semuanya diserap oleh banyak iblis langit, 10 ahli, Jialan, Bocah Nebula, dan semua orang lainnya. Bagus, bagus, bagus. Esensi kalian telah mencapai puncak.
Sekarang jika kalian melihat daftar peringkat kandidat umur panjang, kalian semua bisa berada di peringkat 10 besar. Fang Han dengan gembira menyaksikan peningkatan kekuatan bocah Nebula, Cranberry, Putri Hong Yi, dan yang lainnya. Beberapa fragmen hukum ruang yang tersisa terintegrasi ke dalam tubuh mereka, memberi tubuh mereka kapasitas mana yang lebih besar. Kunci dewa yang terpencil dapat menerangi kemampuan ilahi tingkat ke-10. Karakter-karakter puncak untuk mencapai alam rahasia panjang umur. Jika aku bisa mendapatkannya sekarang, aku bisa mengubah bocah Nebula dan orang-orang ini menjadi raksasa abadi, itu akan benar-benar nyaman. Fang Han kini sangat ingin mendapatkan kunci dewa terpencil itu. Tai Batian, kau telah menguasai hukum waktu, aku tidak bisa membunuhmu sekarang, tetapi Tai Hong Tian ini akan kuterima. Seni bencana besarku akhirnya mencapai kesempurnaan. Fang Han sekali lagi mengerahkan kekuatan diagram mata air kuning, bergerak, dan langsung menembus dinding kristal gua surga milik Tai Batian. Dia bergegas masuk ke gua surga Tai Batian, menekan Tai Hong Tian, dan kemudian memurnikannya seketika, itu terjadi dalam sekejap. Kekuatannya sendiri meroket, kekuatan pagoda 8 divisi meroket, dan dia menerobos gua surga, seperti binatang buas yang paling ganas. Pada saat ini, Fang Qingshui melepaskan kota petir yang dahsyat, sepenuhnya mengepung 4 anggota sekte Tai lainnya. Tetua Agung, Dewa Pembasmi Iblis Deng Ao, Pendekar Pedang Kelima, Yang Mulia Berwajah Hijau, dan San Sihua. Keempat tetua agung ini berjuang untuk bertahan. Dan pemimpinnya, Tuan Tao, yang telah memahami hukum waktu dan berada di alam Youguang, tidak bergerak, tetapi langsung melindungi Hua Tiandu, dan kemudian, bersama dengan tetua agung wanita berambut hijau yang tak terduga dari sekte Tai, mengirim Hua Tiandu ke kedalaman formasi besar air lemah. Fang Qingshui, kau berani berurusan dengan kami? Tuan Tao, mengapa kau belum bertindak? Juga, Grand Physique Heaven, cepatlah bertindak untuk menekan rintangan jahat ini. Kau telah berkultivasi hingga alam penciptaan, melepaskan Grotto Heaven dan ki sejati penciptaanmu dapat sepenuhnya menahan mereka. Dewa Pembasmi Iblis Deng Ao meraung berulang kali. Tetua agung wanita berambut hijau dan berwajah pucat dari sekte Tai itu bernama Grand Physique Heaven. Kultivasinya sangat tinggi, mencapai tingkat kelima keabadian, alam penciptaan, tetapi dia tidak bergerak, seolah-olah berjaga-jaga terhadap sesuatu. Tentu saja, dia berjaga-jaga terhadap kuas kaisar manusia milik Fang Han. Kaisar manusia berwujud kuas itu belum bergerak sama sekali. Tidak seorang pun berani bertindak gegabah. Yan Chenyu, Fang Han telah membunuh anggota sekte Tai MU. Tetua Agung, Tai Hong Tian. Apakah Anda masih belum bergerak? Teriak Tuan Tao. Ternyata tetua agung ini bernama Yan Chenyu, dan gelarnya di sekte Tai adalah Grand Physique Heaven. Alis Yan Chenyu berkedut, seolah-olah dia hendak bergerak, tetapi pada saat ini, seluruh air lemah tiba-tiba menyusut ke dalam, dan banyak air lemah menembus alam void. Kemudian, di kedalaman air lemah, muncul panji hitam sepanjang puluhan ribu mil. Panji panjang ini tampak seperti sungai besar yang deras, mengalir di alam fade, menyerap semua air lemah. Panji pasang surut kaisar hitam. Yan Chenyu tiba-tiba menghilang. Tuan Tao juga mengeluarkan teriakan panjang dan mengikuti. Tai Batian meraung, lindungi Yan Shuitian. Setelah mendapatkan panji pasang surut kaisar hitam, itu sudah cukup untuk menekan Fang Han. Dia berfluktuasi dan melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Kesempatan yang sangat bagus. Fang Han melihatnya dan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi pada Yan Shuitian, atau dia telah mengumpulkan panji pasang surut kaisar hitam. Dia segera bergerak, terus-menerus menyerang Deng Ao, San Sihua, Pendekar Pedang Kelima, dan Yang Mulia Berwajah Hijau. Secepat kilat, satu telapak tangan dengan 4 gaya, langsung menembus gua langit keempatnya. Deng Ao, kau telah berulang kali melawaniku. Hari ini, aku akan memenggal kepalamu sepenuhnya dan membiarkanmu tahu apa itu rasa sakit dan keputusasaan. Telapak tangan Fang Han secara bersamaan melepaskan seni pembekuan agung dan seni penyegelan agung, mengalir ke gua surga keempatnya, seketika membekukan dan menyegel tubuh utama keempat tetua agung tersebut. Setelah Fang Han menyempurnakan Tai Hong Tian dan memperoleh seni bencana besar yang lengkap, kekuatannya meningkat lagi, pengoperasian mananya bahkan lebih luar biasa, dan dengan penindasan Fang Qingshui, Feng Yaoguang, serta kota guntur dahsyat dan Kaisar Naga Ahuan, keempat tetua agung ini sama sekali tidak mampu melawan. Semuanya disegel, berulang kali berjuang, tetapi sia-sia, dan semuanya digulung ke dalam diagram pegas kuning dan ditekan. Fang Han, kau berani memperlakukan kami seperti ini. Apa kau pikir jika kau menindas kami, 3 orang suci Hua dan Feng Baiyu akan membiarkanmu pergi? Kau telah melakukan pelanggaran besar. Tuan Pedang Kelima terkejut sekaligus marah. Saat aku mendapatkan harta karun bela diri surgawi, 3 orang suci Hua dan Feng Baiyu akan meninggalkanmu. Fang Han tertawa terbahak-bahak, berjalan selangkah demi selangkah menuju Dewa Pembasmi Iblis Deng Ao. Fang Han, mari kita untuk sementara menekan keempat tetua agung ini. Pertama-tama,
Mari kita lewati formasi besar air lemah dan mencapai formasi besar naga api. Aku tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Yan Shuitian, tetapi dia sebenarnya telah mendapatkan dukungan dari Panji Pasang Surut Kaisar Hitam. Dia pasti berkomunikasi dengan Panji Pasang Surut Kaisar Hitam untuk mengumpulkan kuali naga api Kaisar Api. Jika kita membiarkan Sekte Tai mengumpulkan kedua harta karun sihir ini, masalah di masa depan akan tak ada habisnya. Bahkan jika kau memiliki diagram mata air kuning, kau tidak akan mampu menahan mereka. Ketujuh putri rubah dari Gunung Qingqiu juga menyaksikan pertempuran sengit ini dan merasa ketakutan. Sekarang setelah mereka melihat Fang Han menekan keempat tetua agung Sekte Yuhua dan tampaknya bersiap untuk lebih banyak lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan tergesa-gesa. Bagus. Karena Panji Pasang Surut Kaisar Hitam telah diperoleh oleh Yan Shuitian, kita memang tidak bisa membiarkan Qirong Tian mendapatkan kuali naga api Kaisar Api. Jika tidak, jika keduanya bergabung, air dan api akan saling melengkapi, dan kekuatan mereka akan sangat besar. Bahkan kota guntur dahsyatku pun tidak akan mampu menandinginya. Fang Qingsui mengerutkan kening. Namun, Feng Yao Guang menutup matanya, seolah sedang menghitung sesuatu. Fang Han bergerak santai, tubuhnya melintasi, dan terbang menuju Panji Pasang Surut Kaisar Hitam raksasa. Pada saat itu, Yan Shuitian berada di tengah Panji Kaisar Hitam, menghadap seorang wanita yang mengenakan pakaian hitam. Jauh di dalam hamparan pasang surut Kaisar Hitam sepanjang 10.000 mil, terdapat ruang-ruang independen yang terkondensasi dari esensi air, lapis demi lapis, tampak tak berujung. Pada saat ini, Yan Shuitian benar-benar telah mencapai kedalaman artefak Dao tingkat tertinggi ini. Dia adalah satu-satunya yang ada di sini, yang lain, seperti Hua Tiandu dan Qirong Tian, juga telah dikirim, tetapi tidak ada yang mampu memasuki inti. Hanya dia, sebagai reinkarnasi roh primordial Dewa Air, yang memiliki kedekatan yang besar dengan artefak Dao tingkat tertinggi ini, dan dengan jimat pemanggilan ilahi agung yang disempurnakan secara pribadi oleh Kaisar tertinggi surga, dia mampu mendapatkan pengakuan dari Panji Pasang Surut Kaisar Hitam. Lumayan, lumayan. Reinkarnasi roh primordial Dewa Air kuno, dan kau benar-benar telah menguasai seni 5 elemen agung dan tinju penguasa air Kaisar Hitam. Jika kau dapat mewariskan kemampuan ilahi ini kepadaku, memungkinkanku untuk meningkatkan kultivasiku dan memahami hukum air, aku akan membantumu naik tahta sebagai pemimpin sekte tertinggi Sekte Tai. Gadis berbaju hitam yang berdiri di hadapan Yan Shuitian itu sungguh anggun dan cantik tanpa tandingan. Pakaian hitamnya terkondensasi dari esensi air, menjangkau jauh ke alam kekosongan, dengan banyak rune ki air di atasnya, dan bahkan aura seni asal agung bersemayam di dalamnya. Gadis ini adalah roh dari Panji Pasang Surut Kaisar Hitam. Roh ini sangat kuat, setara dengan seorang ahli di tingkat kelima alam rahasia panjang umur, alam penciptaan. Dengan gerakan santai, aura penciptaan mulai meresap ke dalam tubuhnya, menghasilkan dan mengubah bentuk ruang material di sekitarnya, dan perjalanan waktu mulai melambat. Itu bukan apa-apa. Namun, aku mempelajari seni 5 elemen agung dari orang lain, jadi aku harus mendapatkan persetujuannya sebelum aku dapat mewariskannya kepadamu. Tentu saja, ini bukan masalah besar, seharusnya tidak ada masalah. Jika kau membantuku naik tahta Sekte Tai kami memiliki dekrit dunia abadi yang mencakup kuota untuk memasuki alam abadi. Aku dapat memberimu satu, dan kau dapat memasuki alam abadi untuk melanjutkan kultivasimu. Mungkin kau bisa mendapatkan hukum Dao abadi, berkultivasi menjadi artefak abadi, dan terlebih lagi, Sekte Tai kami memiliki artefak abadi. Tungku ilahi abadi, Anda dapat berkomunikasi dengannya dan memperoleh banyak pengalaman. Menjadi artefak ilahi ciptaan di masa depan bukanlah hal yang mustahil. Menghadapi gadis itu, Yan Shuitian berbicara dengan fasih, berusaha sebaik mungkin untuk memikatnya dan menegosiasikan persyaratan. Artefak Dao tingkat tertinggi tidak dapat ditaklukkan, seseorang hanya dapat memperoleh pengakuan atas rohnya. Maka itu mungkin bisa membantumu melakukan beberapa hal, tetapi bahkan seseorang di alam raja dunia pun tidak dapat membuat artefak Dao tingkat tertinggi yang bukan miliknya benar-benar patuh padanya, kecuali itu adalah harta karun terikat kehidupan yang mereka sempurnakan sendiri. Saat ini, apalagi Yan Shuitian, bahkan jika pemimpin sekte tertinggi Sekte Tai, Grand Chaos Heaven, datang secara pribadi, Panji Pasang Surut Kaisar Hitam ini tidak akan dapat ditaklukkan olehnya dan dapat pergi dengan mudah. Kuota alam abadi. Roh Panji Pasang Surut Kaisar Hitam bergejolak, pakaiannya berkibar. Dia tampak tergoda. Meskipun dia adalah artefak Dao tingkat tertinggi, dia tidak bisa memasuki alam abadi. Dulu, meskipun Immortal Venerable Panwu berkultivasi hingga alam Raja Surgawi, dia menolak untuk memasuki alam abadi untuk waktu yang lama, karena takut akan batasan-batasannya, sehingga saya tidak dapat naik ke artefak abadi. Aku telah menjaga harta karun perbendaharaan bela diri surgawi di dalam gelombang ruang waktu ini selama puluhan ribu tahun, dan sekarang saatnya untuk pergi.
Terlebih lagi, Yang Mulia Abadi Pan Wu menghitung saat itu bahwa ketika gelombang ruang waktu ini melemah kali ini, aku akan memiliki kesempatan besar, dan harta karun perbendaharaan bela diri surgawi juga akan diambil oleh seseorang yang ditakdirkan saat ini untuk menghadapi malapetaka besar ras ilahi, gumam roh Panji Kaisar Hitam. Yang Mulia Abadi Pan Wu benar-benar layak disebut sebagai Yang Mulia Abadi generasi ini. Aku ingin tahu siapa orang yang memiliki kesempatan besar kali ini, tanya Yan Shuitian ragu-ragu. Ini diatur oleh Yang Mulia Abadi Pan Wu, dan aku juga tidak tahu siapa dia. Baiklah, aku akan menemanimu dalam perjalanan untuk menghadapi malapetaka besar ras ilahi bersama-sama. Roh Panji pasang surut Kaisar Hitam tiba-tiba bergerak. Tunggu! Pada saat itu, gaya pasang surut yang sangat halus merembes masuk dari banyak dinding kristal ruang angkasa di luar, berubah menjadi dua berkas cahaya yang menampakkan seorang pria dan seorang wanita. Di belakang pria dan wanita ini terdapat lapisan demi lapisan lingkaran cahaya yang membentang melalui entah berapa banyak ruang paralel. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa memasuki inti panji pasang surut? Hanya aku yang seharusnya bisa masuk ke sini. Yan Shuitian terkejut, tubuhnya siaga tinggi saat ia menatap pasangan pria dan wanita ini. Kau benar-benar tahu seni pasang surut agungku? Kau telah menguasai seni pancaran agung? Apakah kau berasal dari dunia agung cahaya suci? Namun, roh panji pasang surut Kaisar Hitam sama sekali tidak peduli, seolah-olah dia sengaja membiarkan mereka masuk. Xuan Ying, Xuan Xia, beri hormat kepada senior. Saat berbicara, keduanya sangat sopan. Kau bermarga Xuan? Berarti kau keturunan Xuan Wugu? Mengapa dia tidak datang sendiri, malah mengirimkan kalian berdua junior? Gadis berbaju hitam itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mendengarkan dialog antara kedua pihak tersebut, semakin Yan Shuitian mendengarkan, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Perasaan tidak aman muncul secara spontan. Nenek moyang kita takut senior akan menyalahkannya, jadi beliau memerintahkan saya untuk menyampaikan surat permintaan maaf kepada senior terlebih dahulu. Mohon periksa, senior. Xuan Ying melirik Yan Shuitian, senyum dingin muncul di wajahnya, tetapi dengan sungguh-sungguh ia mengambil surat dari dadanya. Surat ini berpinggiran giok putih, dan sepasang bebek Mandarin disulam di atasnya, tampak hidup dan nyata, membuat orang merasakan kasih sayang. Gadis berbaju hitam itu meraihnya, dan surat itu sampai di tangannya. Melihat gambar bebek Mandarin yang disulam, ekspresinya tampak kabur sesaat. Lalu dia membuka surat itu dan membacanya dengan saksama, ekspresinya bercampur antara kegembiraan dan kesedihan. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, Xuan Wugu, dulu ketika kau memasuki perbendaharaan bela diri surgawi untuk mengambil harta karun, kau bertemu dengan Kaisar Agung Mata Air Kuning dan terluka olehnya. Jika bukan karena aku menggunakan formasi untuk menyelamatkanmu, kau pasti sudah lama mati di bawah seni reinkarnasi agung. Kau bilang setelah kembali, kau akan kembali, tetapi kau membuatku menunggu selama 5.000 tahun. Senior, setelah leluhur kita kembali, beliau selalu memikirkanmu. Sayangnya, karena alamnya semakin dekat dan hukum hidup dan mati sudah dekat, beliau segera memasuki pengasingan kematian, dan begitu memasuki pengasingan, itu berlangsung selama 5.000 tahun. Lagi pula, hukuman petir dunia abadi leluhur kita akan segera turun, dan dia tidak dapat bergerak dengan mudah, jadi dia mengutus kami berdua untuk datang ke sini, berharap senior dapat pergi ke dunia agung cahaya suci. Leluhur kita mengatakan bahwa hukuman petir dunia abadi ini sangat berbahaya, dengan petir ilahi penciptaan yang turun, dan sangat mungkin dia tidak akan mampu menahannya dan akan dimusnahkan. Leluhur kita ingin melihat senior untuk terakhir kalinya di saat-saat terakhir. Xuan Ying bercerita dengan nada sedih. Benarkah ini? Petir ilahi penciptaan umumnya tidak mudah turun. Ada desas-desus bahwa ini adalah kehendak Raja Abadi penciptaan tertinggi dari alam abadi. Ketika Raja Abadi penciptaan menggerakkan pikiran ilahinya, ia dapat dengan mudah meliputi banyak lapisan langit, miliaran ruang, dan 3.000 dunia agung. Petir ilahi yang terkondensasi dari kehendaknya dapat menghancurkan dunia, bahkan para dewa mungkin tidak mampu menahannya. Gadis berbaju hitam itu gemetar, tampak cemas. Senior, sepertinya tidak banyak waktu, kita harus kembali ke dunia agung cahaya suci. Xuan Ying dan Xuan Xia berkata serempak. Agar Wugu dapat menahan petir ilahi penciptaan, dia harus memiliki banyak harta karun sihir di perbendaharaan bela diri surgawi, terutama sebuah benda yang disebut segel semua makhluk. Dahulu, Yang Mulia Abadi Pan Wu menggunakan artefak Dao tingkat tertinggi seperti itu untuk menahan gempuran petir ilahi penciptaan. Gadis berbaju hitam itu bergerak, seolah hendak menemani Xuan Ying dan Xuan Xia ke perbendaharaan bela diri surgawi untuk mengambil harta karun tersebut. Yan Shuitian merasa cemas, senior. Yan Shuitian, aku ada urusan mendesak dan harus pergi ke dunia agung cahaya suci. Namun, karena kau dan aku memiliki sedikit kedekatan, aku akan membawamu ke perbendaharaan bela diri surgawi, memberimu beberapa keuntungan, dan kemudian kau bisa kembali ke sekte Tai. Gadis berbaju hitam, roh Panji pasang surut Kaisar Hitam,
berkata, "Bagaimana mungkin kutukan muncul di tengah jalan? Sialan! Roh panji pasang surut Kaisar Hitam awalnya dibujuk olehku. Siapa Xuan Wugu itu? Berani-beraninya berhubungan dengan roh ini. Roh ini juga gadis bodoh, berani-beraninya melakukan ini untuk seorang pria. Sungguh bodoh dan tidak tahu apa-apa. Apa yang harus dilakukan sekarang? Sepertinya bahkan Kaisar tertinggi surga pun tidak memperhitungkan langkah ini. Yan Shuitian juga tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Fang Han, aku telah menghitung bahwa upaya Yan Shuitian untuk mengambil harta karun itu kemungkinan besar mengalami komplikasi. Pada saat ini, Fang Han telah membawa diagram mata air kuning dan menerobos masuk ke dalam tubuh panji besar Kaisar Hitam. Begitu masuk ke dalam, rasanya seperti memasuki labirin, dengan dinding kristal tebal di mana-mana, ruang yang kacau, dan waktu yang kacau. Beberapa dinding kristal bahkan menggeliat seperti daging transparan, dan energi air yang kental mengalir di mana-mana, seolah-olah dia ditempatkan di lautan luas yang tak berujung. Begitukah? Jika Yan Shuitian menghadapi kesulitan saat mengambil harta karun itu, justru lebih baik. Kita bisa mengambil harta karun itu, kata Fang Qingsui. Tidak masalah, mari kita terlebih dahulu menembus inti dari panji pasang surut dan melihat semangat panji pasang surut sebelum mengambil keputusan. Fang Han berpikir dalam hati, dia harus membantu Yan Shuitian mengambil kembali harta karun itu. Senior, wahai Kaisar Manusia, bergeraklah untuk menebas lapisan-lapisan dinding kristal ini dan memasuki kedalaman artefak Dao tingkat tertinggi ini untuk melihat rohnya. Baiklah, ini tidak sulit. Sekadar tubuh panji pasang surut ingin menjebakku? Sungguh bodoh dan tolol, kata Kaisar Manusia dengan sombong, terbang keluar dari diagram mata air kuning, menggoyangkan tubuhnya dengan santai, dan menulis karakter, hancurkan, di udara. Merobek, langit runtuh dan bumi retak, dengan puing-puing berserakan di mana-mana. Dinding-dinding kristal yang banyak itu hancur seketika, dan sebuah lorong muncul di hadapan semua orang. Kaisar Manusia itu mengangkat bahunya dan berjalan masuk dengan langkah santai, dan Fang Han segera mengikutinya, satu demi satu, di belakangnya. Siapa itu? Aura yang sangat kuat, sampai mampu menembus berbagai batasan di tubuh utamaku. Gadis berbaju hitam itu gemetaran dan mengeluarkan lolongan panjang. Namun, ruang di inti terdalam ini tiba-tiba hancur menjadi lubang besar. Di dalam lubang besar itu, sesosok kaisar berjalan dengan langkah seperti naga, seluruh tubuhnya memancarkan aura penguasa dunia. Itu memang Kaisar Manusia. Fang Han. Yan Shuitian melihat Fang Han mengikuti di belakang Kaisar Manusia dan merasa sangat gembira. Dengan gerakan pikiran ilahinya, dia mengirimkan situasi barusan. Fang Han bergerak santai dan langsung tahu apa yang telah terjadi. Jadi begitulah. Seorang ahli dari dunia agung cahaya suci, Xuan Wugu, ternyata telah terhubung dengan roh artefak Dao tingkat tertinggi. Sekarang roh ini akan mengikuti pihak lain pergi. Taktik yang bagus, taktik yang bagus. Fang Han berpikir dalam hati dan mengirimkan pikiran ilahinya kepada kuas Kaisar Manusia. Alam persatuan langit dan bumi. Melihat Kaisar Manusia itu menyapu, gadis berbaju hitam awalnya terkejut dan sepertinya hendak bergerak, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia sangat takjub. Benar, itu adalah alam persatuan langit dan bumi. Kuas Kaisar Manusia menatap gadis berbaju hitam itu. Fang Han, mengapa Yan Shuitian mengirimkan pikiran ilahi kepadamu? Fang Qingsui tiba-tiba bergerak dan bertanya kepada Fang Han. Ternyata dia juga mengetahui seni takdir kecil, dan pikiran ilahi Yan Shuitian barusan telah diterimanya. Aku sudah lama mencapai kesepakatan dengan Yan Shuitian, aku akan membantunya mendapatkan posisi pemimpin sekte Tai, dan sebagai imbalannya, aku akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Selain itu, Su Xiwi telah menanam mata-mata wanita di dalam sekte Tai, dan aku juga harus mengungkapnya. Fang Han menyampaikan suaranya dengan nada serius ke dalam pikiran ilahi Fang Qingsui. Kali ini, aku bermaksud membantunya mendapatkan panji pasang surut Kaisar Hitam, dan juga mendapatkan kuali naga api Kaisar Api. Aku akan membasmi Chirongtian sepenuhnya, dan kemudian secara bertahap menguasai seluruh sekte Tai. Kakak senior, masalah ini adalah rahasia terbesarku, tidak boleh bocor dengan cara apapun. Jika tidak, bukan hanya rencana besarku ini akan hancur, tetapi Yan Shuitian juga akan menghadapi bencana. Apa? Yan Shuitian adalah mata-mata yang kau tanam di sekte Tai. Berita ini benar-benar mengejutkan sekte Tai. Fang Han, caramu sungguh di luar dugaanku. Mendengar pesan Fang Han, tubuh Fang Qingsui tampak gemetar, sangat terkejut. Namun, setelah keterkejutannya mereda, suaranya menjadi tenang, ini adalah tugas besar, tugas yang benar-benar besar. Tapi bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Yan Shuitian tidak akan mengkhianati Anda? Anda bahkan tampaknya telah mengajarinya seni 5 elemen agung. Tentu saja, dia tidak akan mengkhianatiku. Kau bisa yakin akan hal itu, kakak senior. Fang Han berkata dengan nada tegas, kakak senior, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menggulingkan sekte Tai. Bagus, jika kau memiliki niat ini, aku pasti akan membantumu. Mata Fang Qingsui berkedip,
tidak diketahui apa yang dipikirkannya di lubuk hatinya. Setelah beberapa saat, dia mengirimkan pikiran ilahinya kepada Fang Han. Namun, Fang Han, kau harus ingat bahwa kita berdua telah mengkultivasi seni takdir kecil dan merupakan orang-orang yang telah mencuri takdir. Di masa depan, kita sendirilah yang harus menanggung semua bahaya. Tidak ada orang lain yang dapat membantu kita. Kakak senior, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Fang Han terkejut. Bukan apa-apa, kau akan benar-benar mengerti di masa depan. Fang Qingsui menggelengkan kepalanya, ini melibatkan rahasia alam abadi yang tak terhitung jumlahnya. Kendalimu atas sekte Tai adalah hal yang baik, memungkinkan untuk mendapatkan dekrit jimat alam abadi dan menyelinap ke alam abadi. Fang Han, jika kau mendapatkan dekrit jimat alam abadi, kau harus memberikannya kepadaku sekali saja. Aku ingin memasuki alam abadi dan pergi ke suatu tempat tertentu. Tempat apa? Jantung Fang Han berdebar kencang. Mungkinkah? Benar, itu adalah gerbang kehidupan abadi. Aku ingin memasuki gerbang kehidupan abadi sekali lagi untuk mencari hal-hal yang telah kuinginkan selama berabad-abad. Fang Qingsui berkata, jika kau tertarik, maka ada kesempatan, temani aku ke alam abadi. Kaulah kaisar manusia. Pada saat ini, roh artefak Panji pasang surut kaisar hitam, yang berpakaian serba hitam, terkejut oleh kekuatan dan alam kuas kaisar manusia, kesatuan langit dan bumi, kesatuan langit dan bumi. Ini adalah alam yang diimpikan oleh kita, artefak Dao, dan bahkan banyak artefak abadi. Kau benar-benar berhasil mencapainya. Tampaknya meskipun bencana besar ras ilahi menjatuhkanmu dari alammu, itu memungkinkanmu untuk memahami sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau pahami seumur hidup. Kau benar-benar memiliki harapan untuk menjadi artefak ilahi ciptaan. Benar, senior, kuas kaisar manusia, adalah makhluk yang berharap menjadi artefak ilahi ciptaan. Namun, kau terjerat oleh iblis cinta. Aku khawatir kau akan menghadapi malapetaka. Kali ini, jika kau pergi ke dunia agung cahaya suci, aku khawatir seseorang akan memurnikan roh artefakmu dan merebut tubuh utamamu. Aku melihat aura bencana sedang mengintai dirimu. Feng Yaoguang tiba-tiba melangkah keluar, lingkaran cahaya murni mengelilingi tubuhnya. Cermin Kaisar Surgawi. Dia adalah reinkarnasi dari roh artefak cermin Kaisar Surgawi. Kata Kaisar manusia, dia dapat menyimpulkan segala macam hal, bahkan masa depan, dan memantau seluruh alam semesta. Mengapa Anda tidak membiarkan dia menyimpulkan nasib Anda? Serahkan surat di tangan Anda kepadanya, dia dapat mewujudkan mata langit kekaisaran dan memantau semuanya. Begitukah? Mata wanita berbaju hitam itu berkedip, tetapi dia menatap kaisar manusia itu dengan sedikit rasa takut. Kemudian dia melemparkan surat itu, dan surat itu melesat ke arah Feng Yaoguang. Desis! Feng Yaoguang tidak menangkap surat itu. Sebaliknya, seberkas cahaya murni melesat keluar dari antara alisnya, menyinari surat itu. Mata langit kekaisaran memadat di sekitar surat itu menjadi cahaya terang berbentuk cermin. Kemudian, di dalam cermin, bayangan seseorang perlahan muncul. Orang ini sangat tinggi dan mengenakan jubah Konfusianisme. Bahunya lebar, seolah mampu menopang langit. Xuan Wugu, wanita berbaju hitam itu gemetar saat melihatnya, dia benar-benar berhasil melewati kesengsaraan petir. Dia mencapai alam abadi kekosongan. Dan dia menipu saya, mengatakan dia ingin saya kembali untuk menemuinya untuk terakhir kalinya. Ternyata bayangan orang ini memancarkan aura alam abadi, memiliki kekuatan yang bebas dari bencana dan kesengsaraan, tanpa beban dan tanpa batasan. Tampaknya memiliki aura telah sepenuhnya terbebaskan dan telah mencapai pantai seberang. Ini jelas merupakan seseorang yang telah melewati hukuman petir dunia abadi dan mencapai alam kekosongan abadi. Ini adalah alam ke-9 dari alam rahasia panjang umur. Alam ke-9 dari alam rahasia keabadian, setelah melewati hukuman petir dunia abadi, adalah abadi hampa. Setelah lebih memahami hukum hidup dan mati serta ketidakabadian, seseorang menjadi abadi sejati. Seseorang kemudian dapat secara langsung dan paksa merobek gerbang alam abadi dan naik ke alam abadi tanpa memerlukan dekrit jimat dari alam abadi tidak dapat menghentikan orang tersebut. Siapa yang berani mengintip tempat duduk ini? Tepat pada saat ini, gelombang kekuatan dipancarkan dari alam Faid, dan surat itu langsung meledak. Badai besar meletus dari surat itu. Seseorang di alam ke-9 dari alam rahasia keabadian, tingkat Faid immortal, sama sekali tidak dapat ditebak. Kaisar manusia itu bergerak seketika, tubuhnya yang menjulang tinggi menghalangi di depan Feng Yaoguang, menahan kekuatan ledakan tersebut. Dia memblokir kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seorang ahli alam gua surga. Namun, Feng Yaoguang masih gemetar seluruh tubuhnya, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kakak Yaoguang, apa kabar? Fang Han melihat ini dan segera mengangkat tangannya, menyalurkan aliran ki asal murninya ke dalam tubuhnya untuk menekan ki asal yang tersebar di tubuhnya. Itu bukan apa-apa. Mengintai sosok orang seperti itu tentu saja membutuhkan pengorbanan dan kemarahan. Feng Yaoguang menggelengkan kepalanya. Orang seperti itu sudah menjadi immortal, yang dikenal sebagai Faid Immortal.
Mereka tidak lagi termasuk dalam kategori kultivator, tetapi adalah immortal. Seseorang yang telah melewati hukuman petir dunia immortal telah mencapai tingkat komunikasi sejati dengan hukum alam immortal. Asupan ki primordial alam immortal mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan kekuatan sihir mereka tak terhitung, hanya dapat dihitung dalam triliunan. Bahwa dunia agung cahaya suci memiliki orang seperti itu bukanlah berkah bagi dunia agung Xuan Huang kita. Bagus. Fang Han tiba-tiba berteriak panjang dan melayangkan telapak tangannya ke arah Xuan Ying dan Xuan Xia. Mari kita bertindak bersama untuk menekan roh artefak dari panji pasang surut kaisar hitam ini dan merebut artefak Dao tingkat tertinggi ini. Sambil menyerang, Fang Han merong berulang kali, penuh dengan niat membunuh. Melihat Fang Han bertindak seperti itu, Feng Yaoguang terkejut, tetapi kemudian dia menyadari apa yang terjadi dan bekerja sama dengan tindakan Fang Han, menembakkan mata langit kekaisaran. Namun, Fang Qingsui dengan jelas memahami niat Fang Han, yaitu membiarkan Yan Shuitian merebut harta karun sihir ini. Kau! Melihat Fang Han tiba-tiba mengubah sikapnya dan menyerangnya, ekspresi wanita berbaju hitam itu berubah, dan tubuhnya menyusut. Senior, cepat ikuti saya. Sekte Tai kita telah mengirimkan banyak ahli. Mari kita melarikan diri ke perbendaharaan bela diri surgawi. Begitu kita menemukan kuali naga api, kita akan menghadapi mereka. Fang Qingsui juga orang yang sangat cerdas dan segera mengerti. Fang Han pertama-tama membuat roh artefak panji pasang surut kaisar hitam merasakan bahwa Xuan Wugu dari dunia agung cahaya suci tidak dapat diandalkan, dan kemudian dia menyerang untuk memberikan tekanan. Dengan cara ini, artefak Dao tingkat tertinggi ini akan diperoleh sepenuhnya oleh mereka. Memang, panji pasang surut kaisar hitam, yang terintimidasi oleh tekanan kuas kaisar manusia, mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya yang besar menyusut dan menyusut lagi, tubuh panji yang semula sepanjang 10.000 mil menyusut 10 kali lipat, 100 kali lipat. Berbagai ruang dan sistem dinding kristal di dalamnya runtuh, dan seluruh panji berada dalam kekacauan, menunjukkan keadaan kehancuran. Ini adalah fenomena yang hanya terjadi selama kehancuran besar dan ketika hari kiamat tiba. Sebuah kekuatan besar melontarkan Fang Han dan yang lainnya keluar, seolah-olah kunpeng raksasa sedang memuntahkan materi. Di udara, muncul formasi besar. Formasi besar ini seperti mulut raksasa, lubang hitam, yang mampu melahap segalanya dan juga mampu memuntahkan segalanya. Formasi besar penelan dan pemusnahan pasang surut. Ekspresi kaisar manusia itu berubah, dan dia menulis karakter, melarikan diri, di langit. Begitu karakter, melarikan diri, ditulis, dengan radikal, berjalan, goresan kuas itu seperti naga dan ular, berliku-liku dan bergerak. Itu langsung melindungi Fang Han dan yang lainnya dan membawa mereka melarikan diri. Karakter, melarikan diri, itu kemudian berubah menjadi baju zirah yang kokoh, tampak seperti seni perlindungan tubuh agung. Dalam sekejap, Xuan Ying, Xuan Xia, Fang Han, dan yang lainnya muncul di dalam gelombang ruang waktu. Samar-samar, terlihat samudra air lemah menghilang, dan bayangan panji panjang memasuki kedalaman gelombang ruang waktu. Di kedalaman itu, nyala api tak terbatas tampak berkedip-kedip samar. Kau berani merusak perbuatan baik kami. Dunia agung cahaya suci kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kedua gadis itu, Xuan Ying dan Xuan Xia, kini dikelilingi oleh angin telapak tangan Fang Han. Di bawah telapak tangan Fang Han, ia melepaskan seni keterikatan agung. Untaian benang putih melilit dan terikat ke arah pasangan ini dari dunia agung cahaya suci. Pasangan itu tiba-tiba menggerakkan tubuh mereka, dan cahaya tak berujung memancar dari mereka. Cahaya itu sangat murni dan transparan. Cahaya itu langsung membakar dan memutuskan seni keterikatan agung Fang Han. Seni pancaran agung. Fang Han pernah mendengar tentang sihir Taois ini, salah satu dari 3.000 Dao Agung, yang memiliki peringkat sangat tinggi. Selain itu, Fang Han juga mengetahui tentang dunia agung cahaya suci di antara 3.000 dunia agung. Di semua dunia, Istana Bintang Wuji, terdapat beberapa pengantar tentang 3.000 dunia agung. Fang Han segera mengubah metodenya berulang kali, melepaskan seni transendensi agung dan seni pembebasan agung. Cahaya Buddha melonjak dan meresap ke dalam pancaran, meminjam 3.000 Dao Agung untuk mengganggu 3.000 Dao Agung. Kemudian, telapak tangannya menyerang berulang kali, melepaskan seni 5 elemen agung dan seni Yin Yang Agung. Sekarang, metode Fang Han, selain seni racun agung, adalah seni Yin Yang Agung dan seni 5 elemen agung, yang merupakan yang paling dahsyat. Ketika Yin dan Yang serta 5 elemen digabungkan, kekuatannya hampir bisa meledak secara eksplosif. Dengan satu pukulan telapak tangan, sebuah gunung 5 elemen yang diselimuti kekuatan Yin dan Yang muncul di alam hampa, benar-benar menekan orang hingga mati. Mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah darinya pasti akan mati. Pasangan dari dunia agung cahaya suci, Xuan Ying dan Xuan Xia, berulang kali melepaskan kemampuan ilahi mereka yang mendalam, dan tiba-tiba, mereka melemparkan sebuah jimat spiritual. Jimat spiritual ini sebenarnya seluruhnya terkondensasi dari sejenis kristal yang dipenuhi cahaya suci. Dengan sedikit getaran,
Nyanyian suci yang keras bergema di mana-mana. Di dalam nyanyian suci itu, bayangan seseorang muncul. Mundurlah dengan cepat. Ini adalah Fight Immortal, inkarnasi. Kaisar manusia itu tiba-tiba melindungi Fang Han dan yang lainnya. Kekosongan abadi, inkarnasi. Jimat ini sebenarnya dimurnikan oleh seseorang di tingkat ke-9 keabadian, alam kekosongan abadi. Meskipun hanya dapat digunakan sekali, kekuatannya kali ini bahkan lebih besar daripada roda reinkarnasi. Fang Han terkejut. Secara naluriah, dia merasa bahwa kekuatan tirani dari hantu di dalam nyanyian suci yang menggema itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dia hadapi. Saat ini, dia bisa membunuh para ahli dengan level yang sama di alam gua surga sesuka hati dan bertarung dengan para ahli di alam Yo Guang. Namun, melawan seorang ahli di alam penciptaan, dia pasti akan dikalahkan dan hanya bisa melarikan diri. Bahkan jika dia mencoba melarikan diri, dia bisa terjebak dan tidak mampu membalikkan keadaan. Namun kini, sang abadi kekosongan inkarnasi dalam jimat ini memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar daripada satu serangan dari seorang ahli alam penciptaan. Kekuatannya bahkan setara dengan serangan yang hanya dapat dimiliki oleh sosok di tingkat ke-7 keabadian, alam raja dunia. Di bawah kekuatan ini, bahkan artefak Dao tingkat tertinggi pun harus menghindari ketajamannya untuk sementara waktu. Kau benar-benar berani membunuh seseorang dari garis keturunan keluarga Suanku. Di surga, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Kalian semua harus menanggung amarah seorang Dewa Void. Menghadapi kerumunan, bayangan Dewa Void ini seperti kaisar langit yang tinggi dan agung, sebuah keberadaan yang tak tertandingi. Di bawah langit dan bumi, semua orang hanyalah seekor semut. Seorang Fight Immortal, meskipun kosong, tetaplah seorang immortal. Berhubungan dengan seorang immortal berarti memiliki berbagai macam kemampuan luar biasa, mampu membalikkan yin dan yang. Saat bayangan Fight Immortal ini berbicara, ruang dalam radius 3000 li langsung membeku, dan waktu pun berhenti mengalir. Dalam sekejap, Fang Han merasa tidak mampu bergerak, dan sebuah kekuatan dahsyat mulai meremas semua udara keluar dari tubuhnya, selangkah demi selangkah. Pada saat ini, kedua sosok tersebut, Xuan Ying dan Xuan Xia, telah menghilang ke dalam Fight Immortal. Inkarnasi. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa seorang Fight Immortal biasa saja, inkarnasi bisa berurusan denganku? Bahkan Dewa Sejati, Dewa Agung, Dewa Surgawi, Dewa Emas. Aku telah membunuh dan berurusan dengan mereka sebelumnya. Kau baru saja memahami konsep kekosongan dan belum menjadi dewa dalam arti sebenarnya, namun kau begitu sombong. Izinkan aku menunjukkan kepadamu secara menyeluruh apa itu alam persatuan langit dan bumi. Kaisar manusia berwujud kuas melangkah maju, bermartabat dan agung. Dengan lambaian tangannya, ia berubah kembali menjadi kuas. Ujung kuas menari-nari seperti naga dan ular di langit, mengukir satu karakter demi satu karakter. Qian, Kun, Li, Sun, hancurkan, hancurkan, batasi, segel, kabur, bunuh, musuh, kejam. Dalam sekejap, ribuan karakter tertulis, membentuk sebuah esai moral, sebuah prasasti pencerahan peradaban manusia. Di dalam prasasti pencerahan manusia ini, arus yang tak tertahankan berputar-putar, seketika menyelimuti bayangan Fight Immortal, dan kemudian dengan ganas menorehkan diri ke dalam tubuh Fight Immortal. Apa ini? Apa ini? Kitab Suci Sembilan Langit? Kitab Dao Kaisar Manusia? Bayangan Dewa Fight mengeluarkan suara terkejut, ekspresi garang muncul di wajahnya. Cahaya 10.000 zhang, menerangi langit dan bumi, kukatakan, biarlah ada cahaya. Semburan cahaya yang sangat terang keluar dari tubuhnya. Pancaran cahaya ini cukup untuk terus-menerus menembus ratusan atau ribuan planet kecil. Percuma saja. Kitab Suci Sembilan Langit dan Kanon Dao Kaisar Manusia adalah bab-bab ciptaan alam abadi, kau tidak mungkin bisa menandinginya. Akan kukatakan padamu apa itu hukum Dao abadi yang sebenarnya. Tubuh Kaisar Manusia terus bergoyang, dan berbagai sosok muncul di atasnya. Bunga-bunga surgawi berjatuhan, dan ada bayangan cahaya ilahi, yang tampaknya mengandung semacam hukum yang sama sekali berbeda dari hukum waktu, hukum ruang, hukum penciptaan, dan banyak hukum lainnya. Itu hanyalah sesuatu dari alam semesta langit dan bumi yang lain. Tubuh bayangan Fight Immortal meledak berulang kali. Bayangan raksasa itu perlahan menyusut, meraung dan gemetar, tanpa sedikit pun menunjukkan sikap seorang immortal. Ia dikompresi dengan seluruh kekuatannya, dan akhirnya, ia sepenuhnya kembali menjadi sebuah jimat. Pada jimat ini, sesosok samar terperangkap, yang merupakan wujud bayangan Fight Immortal setelah disegel. Fang Han, jimat ini dimurnikan oleh Dewa Fight itu menggunakan salah satu klon bayangannya. Aku telah sepenuhnya menekannya dengan Kitab Suci Sembilan Langit, tetapi kau belum bisa menggunakannya. Kau harus perlahan-lahan menekannya di dalam pagoda 8 divisi dan menggunakan Buddha Raja Bebas Duniawi untuk mengubahnya, perlahan-lahan memeliharanya. Setelah tubuh hantu ini sepenuhnya diubah oleh cahaya Buddha, kau akan dapat menggunakannya. Atau, jika kau menggabungkannya ke dalam tubuh utama pagoda 8 divisi, kualitasnya akan sangat meningkat.
Kaisar manusia itu melemparkan jimat itu begitu saja, membiarkan Fang Han mengambilnya. Bagus. Fang Han mengambil jimat itu, melihatnya, dan segera melemparkannya ke pagoda 8 divisi. Kalian semua para ahli, gunakan seluruh kekuatan kalian untuk memurnikan jimat ini, dan gunakan kekuatan kehendak untuk memancarkan cahaya Zen keselamatan semesta agung untuk mengubahnya. Kini, Fang Han telah mengajarkan seni keselamatan universal agung kepada hampir semua iblis langit dan para ahli di dalam pagoda 8 divisi, memungkinkan mereka untuk memancarkan cahaya Zen keselamatan universal agung. Fang Han bahkan telah mengajarkan kepada para iblis langit dan raja iblis tersebut berbagai esensi Buddha dari seni transendensi agung dan seni pembebasan agung. Hal ini membuat pemahaman mereka tentang teknik kultivasi Buddha menjadi lebih mendalam, dan cahaya Zen keselamatan universal agung yang mereka pancarkan menjadi lebih kuat dan murni. Pada saat itu, ratusan juta iblis surgawi di dalam pagoda 8 divisi mulai melantunkan mantra. Kekuatan kehendak yang dahsyat dan cahaya Zen keselamatan universal agung bersinar di atas jimat Raja Buddha pembebas duniawi. Seketika, bayangan Raja Buddha muncul di atas jimat tersebut. Bayangan itu menekan bayangan Dewa Kekosongan, dan bayangan Dewa Kekosongan tiba-tiba menunjukkan ekspresi panik, tubuhnya ternoda oleh garis-garis cahaya Buddha. Fang Han tahu bahwa jika cahaya Buddha ini sepenuhnya meresap ke dalam tubuh Dewa Void, jimat ini akan dapat digunakan olehnya. Jimat Buddha Raja Bebas Duniawi membutuhkan seni karma agung untuk melepaskan efek sebenarnya. Sayangnya, keberadaan ini, yang hanya berada di urutan kedua setelah seni takdir agung, sungguh terlalu ajaib, aku pun tidak memilikinya. Kaisar manusia menggelengkan kepalanya. Seni takdir agung sama sekali belum muncul di dunia ini, jadi saat ini, sihir Taois terkuat antara langit dan bumi adalah seni karma agung. Bahkan lebih kuat dari seni keinginan agung. Fang Han, kau harus mempelajari sihir Taois ini. Setelah kau mempelajarinya, kekuatan Buddha Raja Bebas Duniawi ini akan melampaui semua artefak Dao tingkat tertinggi milikmu. Yan, yang berada di dalam diagram pegas kuning, meraung karena ketidakpuasan. Naga kecil, apakah kau tidak yakin? Meskipun kekuatan Kaisar Agung Mata Air Kuning mencapai tingkat Raja Surgawi, jimat Buddha Raja Bebas Duniawi sama sekali tidak sesederhana kelihatannya sekarang. Terlebih lagi, Buddha kuno ini pernah bertaruh dengan Taois Hong Meng. Kedua pihak bertaruh 3 kali. Pada ronde pertama, Taois Hong Meng kalah dan memberikan seni keinginan agung kepada Buddha kuno ini. Pada ronde kedua, Taois Hong Meng berhasil memenangkannya kembali dan memperoleh seni karma agung. Pada ronde ketiga, tidak ada pihak yang menang atau kalah. Bagaimana mungkin Kaisar Agung Mata Air Kuning dibandingkan dengan Buddha ini? Kaisar manusia itu tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali mereka berdua memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku bisa mendapatkan seni cahaya agung dan memperoleh salah satu dari 3.000 jalan agung lainnya. Ada juga pecahan ruang dan sejumlah besar ki esensi. Fang Han menghela napas. Fang Han, kau benar-benar telah mendorong jalan kemanusiaan ke titik ekstrim, menjarah dunia. Namun, cara menjarah ini tidak akan bertahan lama. Kau harus menggunakannya dengan hati-hati. Alam kultivasi terakhir adalah memahami penciptaan dan cara kerja alam semesta langit dan bumi. Pada saat itu, seluruh langit dan bumi akan menjadi milikmu, dan setiap gerakanmu akan sesuai dengan hukum langit dan bumi. Pada saat itu, kau tidak perlu menjarah sama sekali. Karena semuanya akan menjadi milikmu, kau tidak perlu menjarah. Kaisar manusia itu memberi instruksi. Baiklah. Tapi untuk sekarang, mari kita pergi dan mengambil kembali kuali naga api Kaisar Api terlebih dahulu. Kuali ini tidak boleh jatuh ke tangan Sekte Tai lagi, jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Fang Han menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju kedalaman gelombang ruang waktu. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Chirongtian mendapatkan kuali naga api Kaisar Api, jika tidak, itu akan menimbulkan ancaman besar bagi Yan Shuitian. Terlebih lagi, itu akan menciptakan hambatan besar baginya untuk mengambil harta karun sihir dari perbendaharaan mata air kuning di masa depan.